Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin akan mulai ya. Ya, kita mulai aja karena di sini kita juga ada tugas-tugas untuk besok dan tidak boleh tidur lewat dari jam berapa, soalnya kalau saya di sini diatur. Oke. Iya. Oke, jadi kita mulai saja ya. Dimulai Iya. saja ya, Bang Zuma ya. Iya, Bisa, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di malam hari ini dan akan ada diskusi Bang Zuma dengan Bapak Gembala ya. Beliau di Jepang. Oke, dengan judul yaitu apa rencana dan tujuan Alkitab dan juga apa rencana dan tujuan Quran. Kalau Quran adalah penyempurna, kenapa Quran tidak disatukan seperti kitab Taurat dan Injil atau kitab sebelumnya? Oke, pembahasan kali ini adalah dengan judul seperti itu ya. Oke, mungkin bisa langsung saja dimulai karena kalau menurut saya begini Bang Zuma dan Bang Gembala ya. Karena Bang Gembala ini orangnya sangat mungkin tidak ini dengan waktu, tidak usah dimenitin, tidak usah dijamin, dikasih timer nggak apa-apa ya Bang Zuma? Atau gimana? Iya. Oke, bisa langsung saja silakan open statementnya untuk Bang Zuma atau Bang Gembala dulu, nggak apa-apa. Bang Gembala silakan. Biar Pak Gembala dulu, iya, supaya kita tahu caranya sih. Itu dulu, Saudara Suma dulu, ya. Sambil kita mempersiapkan karena kemarin Saudara Suma minta untuk topiknya tentang ketuhanan, tapi saya pikir hari ini kita akan bahas itu, tetapi ya karena Saudara Suma minta topik, saya coba alihkan topik ke yang tadi itu. Oke. Karena menurut saya kalau topik seperti itu yang membawakan adalah Pak Gembala, mungkin lebih baik karena Pak Gembala yang membawa topik itu terlebih dahulu membawakan open statement karena kita akan tahu ranahnya kemana atau alurnya kemana begitu Pak Gembala. Karena kalau topik itu seperti itu lebih bagus Pak Gembala itu it's your first open statement. Oke, silakan. Open statement itu berapa menit itu biasanya? Terserah Pak Gembala. Mungkin ya, soalnya 3 menit. Saya pembukaan aja ya. Iya, pembukaan 3 menit saja lah ya. Oke, silakan. Pembukaan bahwa apa tujuan Alkitab berdasarkan tulisan-tulisan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan kenapa kitab Perjanjian Lama itu disatukan dengan Perjanjian Baru, karena kita akan melihat di sana dasar di mana firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang dirancang oleh Bapa itu sendiri. Jadi ada rancangan di dalam Alkitab mulai dari kitab Perjanjian Lama yaitu Kejadian, itu ada awal mulanya. Itu sebabnya ada perkataan di dalam ayat-ayat, saya tidak sebutkan ayat itu karena Saudara Suma sudah tahu bahwa ada perkataan di dalam Perjanjian Lama juga ada, dan Perjanjian Baru juga ada yang mengatakan Akulah Alfa dan Omega, itu tertulis. Jadi yang dimaksud dengan alfa itu yaitu permulaan penciptaan, dan akhir itu adalah sesuatu penggenapan yang sudah terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau saya mau kasih dasar ya, kita melihat dasar Alkitab itu apa, tujuan Tuhan, tujuan Bapa itu apa,
kita akan lihat dan saya akan jelaskan di sini, ya. Saya akan jelaskan di sini bahwa kenapa Tuhan datang menciptakan manusia. Itu pertama. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, kita kenali dulu siapa itu Bapa. Kita kenali siapa itu Tuhan. Ya. Kalau pemahaman kami orang Kristen bahwa siapa Bapa itu? Bapa itu adalah roh seperti dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 24. Atau Tuhan itu roh, sama saja di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab kata Bapa itu adalah sosok yang tidak nampak, tidak kelihatan. Tetapi Bapa itu memiliki satu tubuh yang namanya tubuh kemuliaan yang tidak nampak. Jadi sebelum Bapa atau Tuhan itu menjadikan manusia, di sana karena Bapa itu tidak bisa dilihat, makanya di dalam kitab Kejadian itu awal mulanya waktu penciptaan langit dan bumi, di sana ada 3 sosok, bukan 3 sosok ya. Saya katakan bahwa Bapa itu memiliki satu tubuh kemuliaan terdiri dari firman dan roh. Jadi itu roh dan firman itu berdiam di dalam diri Bapa itu. Bapa tidak kelihatan, tetapi memiliki tubuh yang namanya tubuh kemuliaan Bapa itu sendiri. Jadi kalau Bapa itu memiliki tubuh kemuliaan, seperti apakah tubuh kemuliaan Bapa? Apakah Bapa di dalam surga itu, yaitu Tuhan, bisa memperlihatkan tubuh kemuliaannya, sedangkan Bapa itu adalah roh. Karena Bapa itu maha kuasa, maka Bapa bisa memperlihatkan tubuh kemuliaannya seperti tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26, kata dalam ayat ini sebagai berikut. Di sana dia berkata, baiklah, marilah kita, atau baiklah kita. Kita ini berbicara tentang kesatuan di dalam diri Bapa itu, yaitu Bapa Firman dan Roh. Oke. Mohon maaf ya untuk Bang Gembala, waktunya sudah 5 menit. Mungkin sekarang waktu Bang Zuma untuk open statement. Silakan Bang Zuma. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita kembali berjumpa pada malam hari ini terkait bahasan yang dipilih oleh Bapak Gembala tadi, tujuan, fungsi Al-Quran Karim dan juga Bible. Kalau Al-Quran adalah penyempurna, kenapa Al-Quran tidak disatukan seperti kitab Taurat dan Injil kitab sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi di sini kita tidak sedang berbicara doktrin, kita sedang berbicara tentang apa rencana dan tujuan Bible, apa rencana dan tujuan Al-Quran. Jika Al-Quran adalah penyempurna, kenapa Quran itu tidak disatukan seperti kitab Taurat dan Injil, gitu ya. Jadi umat Islam itu berdasarkan Al-Quranul Karim di dalam surah Yunus terangkan dalam ayat 10 ya, atau ayat 57 ya, sorry. Allah menerangkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifa' lima fi sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, jadi seruannya itu kepada semua manusia. Ya.
Ya ayuhan nasu, qad ja'akum mau'izum min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pelajaran yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Penyembuh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian adanya? Karena Al-Qur'an itu satu-satunya kitab suci yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kemudian. Lalu yang dipahami kemudian oleh umat Islam, kehidupan di atas muka bumi ini itu membutuhkan pedoman. Pedoman inilah yang kemudian disebutkan disebut syariat. Jadi hal yang kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam beragama itu syariat. Apa syariat itu? Aturan-aturan Tuhan. Aturan yang kemudian mengarahkan manusia dalam hubungannya terhadap Allah, pencipta langit dan bumi, dan aturan yang kemudian mengatur manusia dengan hubungannya sesama manusia atau makhluk lain. Sehingga karena itulah kemudian Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, tujuannya untuk menyempurnakan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, pencipta langit dan bumi, dan hubungannya dengan sesama makhluk. Itu tujuan Al-Quran. Nah, Al-Quran dikatakan penyempurna, itu artinya bahwasanya Al-Quran itu mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Ekonomi, pendidikan, pemerintahan, ya, kemudian semua komponen yang dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan sebagai makhluk, sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Al-Quran itu datang sebagai penyempurna itu. Jadi bukan dikatakan penyempurna ketika kitab yang dulu lalu disatukan. Itu bukan aspek yang menjadi acuan dalam kesempurnaan Al-Quranul Karim. Itu bukan sebagai aspek. Tidak ada kemudian cakupan satupun di dalam aspek kesempurnaan Al-Quran itu menggabungkan beberapa kitab lalu kemudian dikatakan itu adalah sempurna. Kenapa? Karena orang-orang terdahulu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 59, "Wabaddala alladziina zalamu qawla ghayra alladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun." Jadi Allah menerangkan orang-orang zalim yang terdahulu yang diberi kitab kepada mereka itu berlaku zalim, menggantikan kemudian perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian mereka mengerjakan yang tidak diperintahkan dan meninggalkan yang diperintahkan. Oleh karena itulah kemudian Allah menimpahkan kemudian atas orang-orang zalim itu dari langit sebuah kutukan. Orang-orang zalim ini, mereka berbuat fasik dalam kehidupannya. Apa kefasikan itu? Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka meninggalkan kebenaran itu. Mereka tahu kesesatan, tetapi mereka melakukan kesesatan itu. Itulah yang ditimpakan oleh Allah. Sama ketika di Al-Quran juga diterangkan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqa, ya, minhum, artinya orang-orang terdahulu, yasma'una kalamallahu thumma yukharrifuna min ba'di ma aqalu wahum ya'lamun. Mereka tahu, mereka paham, mereka ngerti. Lalu kemudian umat Islam ditanya, apakah engkau masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan kalam Allah, mendengarkan seruan Allah, mendengarkan perintah Allah, tapi mereka lalu mengubahnya setelah mereka memahami. Jadi tidak mungkin kemudian kitab yang sudah diubah, yang sudah bercampur aduk, itu kemudian mau disatukan dengan Al-Quranul Karim. Itu nggak mungkin. Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu independen. Al-Quran itu tidak tergantung kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu kemudian dituliskan bukan berdasarkan hasil penyelidikan kitab-kitab agama lain. Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Makanya Al-Quran itu menerangkan dirinya, menjelaskan dirinya, menguraikan dirinya, dan minta kepada seluruh manusia untuk dikritisin isi Al-Quran kalau mereka itu ragu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah.
Oke, terima kasih Bang Oke, Suma. terima Sudah kasih. waktunya habis. Oke, mungkin bisa langsung saja untuk dimulai untuk Bang Gembala dan juga Bang Suma. Oke, silakan. Ya, silakan Bapak Gembala. Ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang perbandingan tujuan Bapak menciptakan Adam itu harus dijelaskan, dan kenapa Tuhan menciptakan Adam dan untuk apa Adam diciptakan. Dan ini sebenarnya awal dari di mana tujuan bagaimana Alkitab itu adalah kitab yang sempurna, memiliki awal dan memiliki akhir. Nah, itu sebabnya saya mau katakan di sini saya tidak menguraikan kitab saudara Suma, tetapi setidaknya kalau saudara Suma memaparkan Quran harus diselingi dengan ayat-ayat ya. Jadi begini, Alkitab itu tujuan Tuhan atau Bapa itu menciptakan Adam tentu ada maksud ya. Nah, tentunya kita harus lihat juga di dalam Al-Quran. Tetapi saya akan bicarakan tentang isi Alkitab. Tujuan Bapa menciptakan Adam untuk supaya menjadikan Taman Eden yang Tuhan buat itu, supaya dia mengelola dan mengusahakannya. Itu tercatat di dalam Kejadian. Ya. Di Kejadian pasal 2 ya. Di sana bahwa Tuhan mengambil Adam itu untuk menempatkan di satu taman, yaitu Taman Eden, tetapi itu sebetulnya merupakan satu kerajaan yang harus dia bangun. Tetapi kenapa Adam gagal? Karena Adam itu tidak patuh kepada perintah Tuhan. Nah, ini di dalam Alkitab. Adam dia jatuh di dalam dosa karena diperdaya oleh iblis. Nah, jadi ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Bapa di dalam diri Adam. Artinya Adam gagal mengelola dan mengusahakan taman yang diberikan Tuhan kepada Adam. Ya, Bapa tidak Adam tidak berhasil ya, karena dia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan keturunan Adam justru telah berbuat kejahatan, ya, sehingga Tuhan berkata di dalam Kejadian 6 ayat 6 di sana, Tuhan menyesal menciptakan dan menjadikan manusia. Karena apa? Karena di sini Tuhan marah. Kenapa? Karena bukan saja Adam itu jatuh dalam dosa, tetapi kenapa manusia di zaman itu di Kejadian 6 ayat 6 sampai ayat 7 di sana Tuhan memusnahkan seluruh manusia di kolong langit ini karena keturunan Adam itu mereka telah berbuat kejahatan dengan kawin campur, ya. Jadi antara anak-anak dari Tuhan, dari Bapa, yaitu keturunan Adam, telah kawin campur, ya. Itu tercatat di Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di sana diceritakan. Nah, akhirnya karena Tuhan telah melihat kejahatan manusia, maka dimusnahkan semua manusia kecuali keluarga dari Nuh. Ya, karena Nuh itu hidup benar di mata Tuhan. Jadi dari keturunan Adam, Tuhan mensisakan keluarga dari Nabi Nuh.
dari 8 ya keluarga ini, sehingga di sana Tuhan membuat satu perjanjian dalam keturunan Nuh. Itu sebabnya kenapa di dalam Alkitab ada silsilah. Mulai dari silsilah Adam sampai silsilah Nuh sampai silsilah dari Abraham, sebab Tuhan tidak mau keturunan Adam itu keluar dari rencana yang Tuhan sudah sudah atur. Artinya Tuhan itu ingin mengembalikan manusia yang memiliki tubuh kemuliaan, yaitu Adam. Itu sebabnya Tuhan selalu memakai silsilah supaya tidak keluar dari keturunan-keturunan, baik dari Adam, Nuh, sampai Abraham, bahkan sampai keturunan Daud. Itu tidak bisa, karena itu adalah satu tanda perjanjian antara Bapa dengan manusia pertama yang gagal di dalam mengelola Taman Eden. Nah, itulah tujuan di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu, manusia pertama yaitu Adam yang diciptakan, itu dia tidak bisa mengembalikan lagi kemuliaan yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya, sebab Adam memiliki kemuliaan daripada Bapa yang tidak ada cacat dan noda. Bahkan dia jatuh dan akhirnya semakin lama justru manusia keturunan dari Adam ini semakin tidak lagi berkenan di hadapan Bapa di surga. Ya, itu sebabnya Tuhan membuat satu perjanjian dengan Nuh lewat anak-anaknya dari Sem, dan dari Sem keturunannya pergi kepada Abraham. Jadi Tuhan tetap menuntun keturunan anak-anak Adam ini sampai kepada Abraham. Dan Tuhan juga menuntun supaya dari keturunan Abraham lewat Ishak, Yakub, supaya Tuhan ingin mengembalikan manusia yang diciptakan seperti semula, seperti Adam itu, lewat keturunan Ishak dan Yakub. Itu sebabnya mulai dari situ Tuhan menaruh hukum-hukum kepada mereka supaya mereka supaya mereka itu kembali kepada semula, kepada apa yang Tuhan ciptakan semula seperti Adam. Ya. Tetapi justru silakan. Mohon maaf ya, karena waktunya terlalu panjang sekali, jadi saya pikir gunakan waktu sebaik mungkin untuk tidak terlalu panjang, tetapi diambil sisi poinnya saja. Oke, silakan Bang Zuma. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas paparan Bapak Gembala. Nah, inilah kemudian salah satu fungsi Al-Quran, yaitu meluruskan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai terhadap apa yang kemudian disifati oleh Allah, disifati oleh pencipta alam semesta, dan kemudian meluruskan tuduhan-tuduhan yang berlaku terhadap agama sebelum Islam, yang kemudian mengajarkan ajaran yang menurut saya itu tidak diajarkan oleh para nabi. Al-Quran menerangkan dirinya di dalam Al-Furqan ayat 1. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah mewahyukan Al-Quran kepada hambanya, agar hambanya itu menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Agar Al-Quran maksudnya di sini. Ya. Jadi ketika ada pemahaman konsep yang Pak Gembala tawarkan itu Al-Quran kemudian luruskan. Al-Quran yang memberikan peringatan kemudian. Karena konsep yang datang sebelum Al-Quran itu adalah konsep yang kemudian tidak berdasar terhadap pengajaran-pengajaran para nabi. Contoh misalnya, ketika dikatakan Tuhan manusia itu jatuh ke dalam dosa,
Tetapi di dalam kitab Kejadian 5 nomor 2, justru laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan memberkati mereka, lalu mereka diberi nama sebagai manusia. Ini fakta. Sehingga ketika Al-Quran itu datang, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Al-Quran meluruskan apa yang kemudian dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Dia adalah obat, dia adalah penawar. Ya. Kenapa dijadikan Al-Quran itu penawar? Dan juga dikatakan oleh Allah warahmah, sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman itu? Mereka yang selalu mengukur kebenaran wahyu berdasarkan akal pikiran. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan wala yaziduz zalimina illa hasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim, siapa orang zalim ini? Orang yang kemudian mengimani sesuatu yang tidak berdasarkan akal sehat. Itulah orang zalim. Maka dikatakan wala yuziduz zalimina illa khazara. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Hanya akan menambah kesesatan mereka. Kenapa? Karena mereka akan semakin jauh. Semakin Al-Quran itu memanggil mereka untuk menuju kepada kebenaran, semakin mereka menolak. Dan akan nampak semakin timpang apa yang diimani dengan keberadaan akal sebagai perangkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Wa nunazzilu minal Qur'an. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, kata Allah. Ini obat ini. Ketika kemudian ada yang mengatakan Adam itu adalah manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa sehingga mewariskan dosa kepada keturunannya, dibantah kemudian oleh Al-Quran. Manusia dicipta dalam keadaan fitrah. Mereka suci. Orang tuanya yang kemudian membuat mereka jadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi, dan seterusnya. Ya, jadi manusia itu dicipta dalam keadaan suci dia. Makanya kalau dikatakan dia membawa dosa, mewariskan dosa, Kejadian 5 nomor 2 membantahnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan memberi nama mereka manusia. Sehingga kalau kita mencari data di dalam Perjanjian Lama, tidak akan bisa Anda temukan adanya data bahwa Tuhan itu mengutus Adam. Justru yang aneh kemudian, ketika dikatakan dalam Kejadian 5 nomor 1, inilah daftar keturunan Adam. Adam punya keturunan, tapi dia dicipta serupa dengan Tuhan. Kalau orang sehat, itu sudah memikir bahwasanya tidak mungkin kemudian Tuhan itu serupa dengan Adam. Adam punya silsilah, Adam punya keturunan, Adam berkembang biak. Apakah seperti itu konsep Tuhan? Menurut teman Kristen sih iya. Makanya mereka ada disebut Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, Allah Ibu, dan seterusnya. Nah ini yang kita pahami, fungsi kitab suci. Ya. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibuatnya lah manusia itu menurut rupa Tuhan. Lalu, apa yang terjadi dalam konsep saudara Kristen? Dia mengatakan bahwasanya Tuhan, manusia itu dicipta serupa dengan gambar Tuhan. Sehingga ketika ada Tuhan datang dalam rupa manusia, itu biasa aja buat teman-teman Kristen. Karena dia menganggap Tuhan itu memang serupa dengan manusia. Padahal di nomor 2, di Kejadian 5 itu dikatakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka, dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Apakah kemudian Tuhan itu menciptakan makhluk yang serupa dengan dirinya, atau Tuhan menciptakan makhluk yang serupa dengan sketsa, yang serupa dengan program yang dia sudah rancangkan untuk manusia? Jadi tidak ada aspek kesamaan antara wujud Adam dengan wujud Tuhan. Tetapi wujud penggambaran makhluk yang akan dicipta, itulah yang kemudian diciptakan oleh Tuhan berupa Adam alaihissalam. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, Tuhan sampaikan kepada para malaikat. Nah ini yang ingin saya uraikan kepada Pak Gembala. Kalau misalnya Tuhan itu kemudian nantinya mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, adalah lebih baik Tuhan itu sendiri yang berkembang biak supaya seluruh anak keturunan manusia Tuhan semua. Kalau seluruh keturunan manusia menjadi Tuhan semuanya, maka semuanya akan selamat. Daripada
ada manusia melahirkan Tuhan. Dan hanya satu, adalah lebih baik ketika Adam itu Tuhan, kemudian Hawa juga Tuhan, atau seperti apa aspeknya sehingga keturunannya semuanya adalah keturunan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang harus mati di atas tiang salib, karena semua yang menjadi pemimpin di atas muka bumi adalah Tuhan yang serupa dengan Tuhan. Sekira seperti itu sederhananya. Demikian. Linda Josel, ini timernya buat kita, buat saya dan Pak Gembala berapa menit ya, Dek? Iya, tadi saya bilang tidak dimeniti, mungkin bisa ambil 1 jam untuk hampir berdua. saya ngomong 1 jam. Oke, lanjut. Iya, Pak 1 Gembala, jam. silakan. Saya pikir 1 jam gitu, karena akan ini enak gitu. Oke, silakan Bang Gembala. Bang Gembala, Nice Nalia. Pak Gembala dibuka mic-nya, Pak. Pak Gembala, Ya, kenapa? Oke, kok hilang ya? halo. Oke, Ya, halo. silakan. Iya. Iya, iya. Oke, Jadi silakan. inilah yang saya maksud tujuan di dalam Alkitab. Ya, kenapa Bapak bisa memperlihatkan tubuh kemuliaannya seperti tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26? Ya, baiklah atau marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi gambar yang dia ciptakan itu adalah Adam, yang pertama yang gagal mengelola Taman Eden itu. Nah, kalau kita mau bicara tentang manusia, bahasa manusia di dalam Alkitab itu adalah manusia khusus yang diciptakan, namanya manusia, seperti di dalam Kejadian 5 ayat 1. Ya. Di sana ayat 2 saya baca, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dibuatnyalah dia menurut rupa daripada Bapa itu. Jadi bagaimana kita melihat Adam yang memiliki tubuh kemuliaan, begitulah Bapa itu. Nah, di sana dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Nah, manusia ini kita harus ketahui bahwa di Alkitab hanya 2 sosok yang menerima gelar manusia. Jadi manusia ini berbeda dengan makhluk. Saya mau katakan kepada saudara semua, manusia ini adalah bahasa khusus, yaitu seperti di dalam Alkitab hanya ada 2 sosok yang menerima gelar manusia. Pertama Adam dan kedua Yesus. Ya. Jadi anak manusia itu adalah artinya yang keluar dari Bapa itu, ya, yang disebut anak-anak daripada Bapa itu. Itulah yang dimaksud dengan arti dari manusia itu. Sebab bukan semua di dalam Alkitab itu disebut manusia sebenarnya. Ini banyak penterjemahan, karena di dalam Alkitab ada dua model makhluk manusia yang dijadikan, ya, dan makhluk manusia yang diciptakan itu berasal dari Bapa sendiri. Nah, oleh sebab itu gelar manusia hanya 2 sosok yang mendapat gelar itu. Pertama Adam, tapi dia gagal mengelola Taman Eden, dan akhirnya datanglah anak manusia yang seperti disebut oleh Yesus bahwa anak manusia, selalu dia katakan anak manusia. Jadi anak manusia ini bukan berarti manusia pada umumnya. Itu menurut pemahaman saya di dalam Alkitab. Sebab Yesus saja dia membedakan mana manusia, mana makhluk. Seperti Yesus memerintah kepada murid-muridnya, dia berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakanlah Injil
kabarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kenapa Yesus tidak mengatakan kabarkan Injil kepada manusia? Sebab kata manusia dan makhluk itu ada berbeda bahasanya. Itu sebabnya kalangan Israel mereka itu disebut anak-anak Bapa. Di luar bangsa Israel mereka menyebut makhluk. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan itu anjing. Nah, itulah kebiasaan, maksudnya di dalam orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang di Israel itu adalah makhluk seperti begitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa tujuan Alkitab itu yaitu pertama, yaitu supaya Tuhan mengembalikan Adam yang sudah gagal di dalam mengelola Taman Eden. Tetapi walaupun keturunan Adam itu, ya, mulai dari Nuh sampai Abraham sampai keturunan dari Yakub itu sudah diberikan satu petunjuk dan satu ketetapan hukum, mereka tetap tidak bisa menjadi serupa dengan ciptaan yang dia ciptakan pada awalnya. Ini Alkitab. Nah, artinya ketika Tuhan menurunkan Taurat, juga pun tidak ada orang yang hidup di bawah hukum Taurat yang diselamatkan, karena ada satu janji Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu dia memberikan satu tanah perjanjian. Di sana disebut tanah Kanaan. Seharusnya bangsa Israel harus masuk ke sana. Karena apa? Karena di sana mereka akan mendapat satu kehidupan yang layak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi karena keras kepalanya mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak lagi dengar-dengaran kepada Tuhan, akhirnya ya gagallah semua hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, sehingga putuslah hubungan antara Tuhan dengan umat-umat Israel sejak Musa mati. Ya, jadi itu tujuan ya. Saya tidak tahu di dalam Al-Quran bagaimana awal dan awalnya sampai akhir itu. Ini saya akan menceritakan tentang awal dari penciptaan. Kenapa Tuhan menciptakan Adam? Apa tujuan Adam? Kenapa Adam jatuh? Dan kenapa keturunan juga diberikan satu silsilah supaya keturunan Adam itu tidak akan terlepas dari janji-janji Tuhan. Nah, itu sebabnya sampai kepada Yesus itu selalu ada silsilah supaya diketahui apa rancangan Tuhan sebenarnya di dalam Alkitab itu. Nah, jadi kalau kita mau katakan bahwa tujuan Alkitab itu sangat luar biasa itu, sampai kepada Yesus itu, kenapa Musa gagal membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan? Karena keras kepalanya orang Israel waktu itu. Maka putuslah hubungan antara Tuhan dengan manusia sejak Musa mati. Itu sebabnya Musa katakan tidak ada lagi nabi seperti dia yang akan muncul untuk memerintah, untuk menuntun bangsa Israel seperti Musa ya. Nah, itu sudah tidak ada lagi nabi. Sampai di akhir zaman tidak ada lagi nabi. Nah, itu ada nubuatan. Oke, sampai di situ dulu. Karena sudah 10 menit ya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik, makasih. Jadi yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas paparan Bapak ya. Bapak di awal mengatakan bahwasanya
Tuhan memperlihatkan tubuh kemuliaannya. Apakah tubuh kemuliaan yang Anda maksud di sini yang disunat itu? Yang ditampar, yang diseret, dan seterusnya yang dibunuh, itu adalah tubuh kemuliaan. Nah, inilah pentingnya Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran itu diwahyukan? Al-Quran mengatakan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Bagaimana mungkin kemudian manusia bisa menjadi pemimpin kalau akalnya nggak berfungsi? Tuhannya dibuat seperti mainan gitu. Ya, hewan aja nggak pernah membuat Tuhan itu sebagai main-mainan. Tapi kemudian ada oknum yang mengatakan Tuhan itu mengambil rupa kemanusiaan untuk sebagai tubuh kemuliaan. Tapi apa yang terjadi terhadap tubuh ini? Bahkan pernah menjadi mayat. Nah, inilah pentingnya Al-Quran diwahyukan oleh Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, aku hendak menjadikan pemimpin di atas muka bumi yang menguasai semua makhluk. Apa nama makhluk itu? Manusia. Menjadi khalifah dia, menjadi pemimpin. Lalu kemudian para malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang akan justru merusak dan menumpahkan darah di bumi sana? Sedangkan kami ini makhlukmu yang lebih dulu kamu ciptakan, memujimu, bertasbih, mensucikan asmamu, mensucikan namamu. Sepanjang kami dicipta. Lalu Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai kalian, sungguh aku ini yang mengetahui. Kamu itu yang tidak mengetahui. Jadi proses penciptaan yang aku ciptakan makhluk ini, ada rahasia yang kusimpan di dalamnya. Akulah yang mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Lalu apa yang terjadi? Allah menciptakan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaika. Faqala ambi'uni ya. Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Adam diajarkan oleh Allah, diberi akal dia, difungsikan akalnya. Lalu kemudian Allah menyebutkan dan menunjukkan apa nama benda-benda itu. Ketika ayam yang ditunjuk, wahai ayam, apa namanya ini? Ayam jangankan mengatakan tahu, ngobrol aja kagak. Menjawab aja kagak. Dikasihlah kepada sapi, sapi juga nggak bisa. Tapi ketika Adam yang ditanya, maka dia lantas mengatakan, ini gunung, ini langit, ini bumi, ini matahari, ini, dan seterusnya. Jadi itulah fungsi akal untuk kemudian mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Lalu kemudian Saudara Gembala mengatakan Adam gagal mengelola Taman Eden. Satu hal yang perlu dipahami di sini. Anda coba lihat di dalam kitab Kejadian 1 nomor 26. Apa yang diterangkan kemudian kitab saudara? Kitab yang Anda gunakan hari ini. Di situ diterangkan Tuhan berfirman menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Menurut perspektif gereja. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak yang ada di atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bukan yang merayap di Eden. Bukan yang merayap di bukan ternak yang ada di Eden. Mereka dicipta untuk mengisi bumi. Mereka dicipta bukan untuk mengisi Eden. Berarti ketika Anda mengatakan Adam gagal mengelola Taman Eden, disitulah kelirunya. Itulah makanya Al-Quran selalu berkata, afala tatafakkarun. Apakah mereka tidak berpikir? Afala ta'qilun. Apakah mereka tidak menggunakan akal pikiran? Ini tantangan Al-Quran, Pak. Sehingga umat Islam itu bangga dengan kitab sucinya. Itu yang kedua. Ketiga, Anda mengatakan manusia itu berbeda dengan makhluk. Subhanallah. Di dalam kitab saudara, justru diterangkan 1 Korintus 15 nomor 48, Yesus itu adalah makhluk. Yesus makhluk. Sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Ya, itu adalah PR untuk Bapak, untuk Anda kaji kembali pernyataan-pernyataan Bapak yang tadi. Lalu kemudian, dengan berani Bapak mengatakan di dalam Bible Anda hanya 2 orang yang disebut gelar manusia. Wah, bahaya ini. Bahaya Bapak. Kalau Anda mengembangkan logika Anda kemudian, dan narasi yang Anda bangun itu Anda tidak bisa bertanggungjawabkan, itu celaka, Pak. Anda, mohon maaf saya harus mengatakan, Anda sesat dan lagi menyesatkan.
Coba kita urai Bapak. Saya juga belajar original text, saya juga belajar Ibrani. Meskipun saya belum terlalu lancar atau terlalu paham. Kita melihat kalau Bapak mengatakan hanya 2 yang dapat gelar manusia, coba kita lihat Pak. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 1 nomor 26 yang saya terangkan tadi. Wa yomer Elohim na'ase Adam. Adam ini Pak, itu ditujukan kepada manusia. Adam itu artinya manusia. Baiklah, marilah kita menciptakan manusia. Siapa yang dimaksud di situ? Adam. Apakah manusia-manusia lain juga disebut demikian? Yes. Apa pembandingnya? Coba buka kitab Bapak sekarang, Zakarias 12 nomor 1. Apa yang diterangkan oleh kitab saudara di sana? Masa debar yotepafe al Yisrael neum Adonai note samayim wa yoset ares wa yoset ruah Adam. Oke? Jadi semua manusia itu dikatakan sebagai Adam. Roh Tuhan berada di dalam setiap Adam. Jadi bukan hanya Adam suami Hawa yang disebut Adam. Ini celakanya Pak. Kalau kita belajar tanpa original teks. Al-Quran itu datang untuk dicintai. Sehingga umat Islam begitu dia mampu berbicara, kewajiban mereka adalah bisa membaca kitab suci secara original teks. Supaya tidak dibodohi. Supaya tidak ditipu oleh sesamanya makhluk. Kenapa? Dalam konsep Islam, iblis itu ada 2 golongan. Dari jin, dari manusia. Jadi ada juga penyesat dari golongan manusia, Pak. Golongan penyesat dari golongan manusia itu adalah mereka yang tidak menggunakan akal, beriman, tapi mereka tidak memahami konsep iman yang sesungguhnya itu seperti apa. Terakhir dari saya, untuk sesi ini. Jadi ketika Bapak mengatakan, tolong dicabut pernyataan Bapak kembali, yang mengatakan bahwa saya hanya ada 2 manusia yang digelari manusia, yaitu Adam dan juga Yesus. Anda tersakiti nanti dengan pernyataan-pernyataan itu ketika saya membacakan original teksnya. Kenapa? Karena kitab Anda sendiri mengatakan, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Berarti bukan cuma Adam yang kemudian disebut manusia. Tapi seluruh manusia yang ada roh Tuhan di dalamnya disebut juga adalah sebagai Adam, manusia, Pak. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam bahasa Perjanjian Baru, baca Matius 4 nomor 4. Di situ Anda akan melihat betapa kemuliaan Tuhan itu menerangkan kebenaran Al-Quran justru melalui kitab-kitab terdahulu. Nah, inilah hebatnya. Saya belum masuk kepada Akulah, Alfa dan Omega. Nanti kita akan mengurai di sana. Mudah-mudahan waktu kita banyak diberikan oleh diberikan oleh moderator. Saya akan membahas huwa awalu wal akhiru, dan saya akan bandingkan dengan Wahyu 1 nomor 8 atau nomor 7. Silakan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya saya bisa iklan sebentar ya untuk teman-teman semuanya, untuk netizen dan saudara semua. Jangan lupa like and subscribe channel-channel saudara muslim kita, yaitu Zulkifli M. Abbas Channel, Mu'alaf Official Channel, Ucok Tebas Channel, Viral Indonesia, Admin M3 Channel, Akidah Channel, Din Permata Islam Channel, Erwin CI 24 On Channel, Indra Tarmusi Channel, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV Channel, Masjid Suci Channel, Penganut Tauhid Channel, Kisah MC Channel, Viral Asia Channel, dan juga teman-teman yang ingin membantu memberikan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang lagi tertimpa musibah, bisa melalui nomor rekening 5460270091 atas nama Ari Wibisono, Bank BCA. Apabila yang ditransfer melalui beda rekening, yaitu kodenya 014, kemudian bisa confirm ke nomor WhatsApp 08572721651. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyisikan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang tertimpa musibah. Alhamdulillah hasil galang dana kemarin sudah disalurkan kemarin dan juga hari ini. Dan kita akan menggalang lagi untuk
pembangunan saluran air bersih untuk selanjutnya dan besok akan dikerjakan. Terima kasih untuk semuanya. Silakan dilanjutkan diskusinya, Pak Gembala. Silakan. Ya, oke. Terima kasih. Saya tidak melihat perkembangan tentang tujuan Quran berdasarkan ayat-ayat yang Saudara Suma, tapi saya tidak akan memaksakan itu. Tapi saya bersyukur karena saya ingin menjelaskan apa yang Saudara Suma katakan, bahwa Adam itu seperti dikatakan di ayat Adam Adam itu ditempatkan di bumi. Nah, sekarang saya mau katakan kepada Saudara Suma bahwa kenapa Tuhan menghapus semua, ya, di dalam Kejadian 1, ya, di sana Tuhan melenyapkan di Kejadian 6 ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata. Kenapa Tuhan, ya, memusnahkan semua manusia yang diciptakan Tuhan? Apa penyebabnya? Penyebabnya karena gambar, ya, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu gambar dan teladan daripada Bapa itu sendiri yang dia ciptakan itu adalah sosok tubuh kemuliaan Bapa itu sendiri yang ada di dalam diri Adam. Kesalahan Adam karena apa? Karena di dalam Kejadian 6 ayat 1, di sana ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Bapa ini anak Bapa ini adalah keturunan Adam. Anak-anak Bapa ini melihat bahwa anak-anak perempuan, makhluk-makhluk yang dijadikan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Artinya, anak-anak dari keturunan Adam ini, mereka telah kawin campur. Ya, sebenarnya Adam ini menurut Kejadian 2 ayat yang ke-8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, jadi Adam itu ditempatkan di taman, ya, di Taman Eden. Untuk apa? Di sana lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Ya, ini bukan di bumi, tapi pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Ya. Jadi di sana sebenarnya Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakannya, bukan di bumi. Ya. Kalau di bumi itu adalah makhluk-makhluk seperti orang-orang ada di sana. Jadi ada perbedaan. Perbedaan di sana karena apa? Di Kejadian 1 ayat 24, berfirmanlah Tuhan, hendak bukan ayat 24. Ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup ini, ya. Makhluk yang hidup ini termasuk orang-orang pada waktu itu. Dipisahkan dengan ternak dan binatang melata.
Jadi bukan makhluk pada umumnya. Di sini ada pemisahan. Makhluk-makhluk yang hidup adalah makhluk yang bernafas secara dijadikan oleh Tuhan itu sendiri, jadilah, ya. Tetapi kenapa Adam itu disebut manusia? Karena dia adalah manusia dibentuk oleh Tuhan sendiri. Itu sebabnya dia dikatakan manusia, ya. Jadi di sini saya mau jelaskan bahwa kejahatan manusia itu bertambah banyak karena akibat mereka kawin campur. Pertama-tama, kalau Adam tidak mengingat penciptaannya, dia yang pertama-tama kawin campur. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2, ya, Kejadian 2, kalau Adam tidak melihat dirinya bahwa dia adalah salah satu ciptaan khusus dari Tuhan, dia yang pertama yang membuat satu perkawinan campur, seperti di dalam Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Artinya ketika dia mencari seorang penolong, dia sudah mendapatkannya tetapi tidak sepadan, tidak tidak cocok dengan dia. Karena apa? Karena dia itu adalah ciptaan khusus dari Tuhan, karena Adam itu dihembuskan oleh roh Tuhan di dalam hidupnya, dan ini tidak semua dimiliki oleh makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Tuhan. Nah, jadi kejahatan pertama yang dilakukan oleh keturunan Adam, yaitu anaknya yang bernama Kain, dialah yang membuat perkawinan campur pertama, ya. Adam memiliki 2 anak, Kain dan Habel. Habel mati, tinggal Kain sendiri. Nah, kalau kita mau baca di Kejadian 4 ayat yang ke-17, di sana Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Pertanyaannya, Kain mengambil istri dari siapa? Sedangkan waktu itu Adam dan istrinya Hawa, dia hanya memiliki anak 2 orang, Kain dan Habel, tapi Habel mati. Itu laki-laki dua-dua. Tapi muncul perempuan, istri dari Kain. Dari mana dia ambil perempuan ini? Tidak dicatat, tetapi inilah perkawinan pertama keturunan Adam, sehingga mereka berkembang biak. Itu sebabnya Tuhan harus menaruh yang namanya silsilah supaya keturunan Adam ini tidak keluar dari rencana dan rancangan yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dia hilang kemuliaan Bapa, dan bahkan dia kawin campur sehingga Tuhan tidak lagi berkenan kepada mereka, maka dia tetap memilih keturunan Adam itu, yaitu Noh yang hidup benar, dan akhirnya sampai kepada Abraham hidup benar, dan di sana Tuhan tetap menuntun keturunan-keturunan itu, tetapi bahkan Israel tidak berhasil mengembalikan tubuh kemuliaan Bapa itu yang sudah diberikan kepada Adam itu sendiri. Nah, itu sebabnya karena tidak ada lagi yang sanggup untuk memberikan suatu pengertian kepada bangsa Israel, karena Musa sudah mati, Nabi pun sudah tidak ada
nabi yang diutus. Maka datanglah firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yang tadinya adalah firman. Firman yang telah menjadikan langit dan bumi itu di Kejadian 1. Dialah yang datang dan dialah yang mengembalikan tubuh kemuliaan bagi anak-anak Bapa. Jadi dia adalah sulung dari anak Bapa bagi orang-orang yang percaya kepada dia, dan terjadilah bahwa manusia atau tubuh kemuliaan seperti di dalam Yohanes mengatakan, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan daripada surga. Nah, oleh sebab itu, kenapa Injil dan kitab perjanjian lama, Taurat itu harus disatukan? Karena perjanjian lama adalah satu kasus yang gagal, sehingga harus didekatkan dengan Injil, karena Injil adalah penggenapan daripada kitab-kitab sebelumnya. Oke. Jadi mungkin sampai di situ dulu. Oke, Ya, karena sudah silakan. 10 menit juga. Jadi, oke, silakan Bang Zuma. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas paparan dari Bapak Gembala ya. Bapak bertanya tentang tujuan Al-Quran itu diwahyukan. Saya tadinya ingin maksudnya begini, Bang Bro Zuma. Ya, gimana, tujuan Pak? itu dari awal. Mohon maaf, Pak Gembala, karena adalah waktu dari Bang Zuma, waktu untuk Bang Zuma untuk menjawab. Karena saya hanya mengingatkan supaya kita tahu bahwa awal dari Quran itu apa dan tujuannya apa sampai akhirnya. Alkitab nanti saya kasih tahu tentang akhirnya, begitu. Oke, silakan Bang Zuma. Mungkin kalau bisa Pak Gembala tidak memotong Bang Zuma menjelaskan ya. Oke, silakan. Enggak, saya tidak akan potong, cuma memberikan pengantar aja. Oke, saya rasa cukup. Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi di sini ada kesalahpahaman berarti, karena yang saya harapkan ketika Bapak memilih tema ini, itu yang ada dalam gambaran saya, Bible itu fungsinya apa gitu. Bible itu fungsinya apa, tujuannya apa, dan seterusnya. Tapi ternyata Bapak justru mendasari penjelasan tentang kitab Kejadian, tentang Adam, kemudian apa yang terjadi, lalu ujungnya Yesus datang sebagai manusia, lalu kemudian mati, lalu menyelamatkan. Jadi kalau Al-Quran itu, Pak, kalau kita membuat narasi terkait dengan keberadaan Al-Quran dan manusia, tadi saya sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, kemudian Al-Quran itu datang menerangkan kepada manusia agar manusia itu tahu siapa penciptanya. Jadi di situ tidak ambigu. Siapa pencipta yang ada di sana? Dialah Allah. Sementara kalau di teman Kristen, siapa Tuhan pencipta langit dan bumi? Gak bisa dipilih antara salah satu di antara ketiga pribadi yang mereka tuhankan. Bapa kah, Yesus kah, Roh Kudus kah? Nah, kalau di Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah, wajib hukumnya menyebut nama Tuhan yang menciptakan itu. Siapa? Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Wajib hukumnya kemudian manusia itu mengetahui bahwa proses penciptaannya dari segumpal darah, sehingga manusia itu tidak sombong di hadapan Allah. Tidak angkuh, tidak membelakangi perintah Allah dengan mengatakan Tuhan itu bukan Allah, tapi Tuhan itu adalah ini dan itu. Iqra wa rabbukal akram. Perintah kemudian untuk menelaah, perintah kemudian untuk mentadabburi, mengkaji, memahami, menerawang, merenungkan, membaca dengan hati, membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan, bahwa Tuhan itu yang maha mulia. Kemuliaannya itu tidak berkurang. Kemuliaannya itu kemudian tidak bisa
menjadi cacat oleh karena adanya strategi iblis untuk menjadikannya jatuh dalam posisi sebagai makhluk. Ikra wa rabbukal akram. Jadi tujuan Al-Quran itu datang agar manusia itu memahami pencipta langit dan bumi itu mulia, sehingga tidak ada setitik pun baginya kehinaan. Berarti kalau tidak ada setitik pun kehinaan baginya, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi itu murni suci, tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan iman. Dia setara, dia sama, dia seumpama, dia dibentuk seperti makhluk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maha suci Allah dari yang disifati seperti itu. Lalu kemudian tujuan Al-Quran itu datang, alladzi 'allama bil qalam, memahamkan manusia bahwa Allah itu mengajarkan kepada manusia melalui perantaraan qalam. Ya, melalui perantaraan pena. Apa itu? Adanya pemahaman terhadap para nabi, menerima wahyu, lalu para nabi mengajarkan kepada kaumnya masing-masing. Ini yang perlu dipahami. Allati 'allama bil qalam. Tuhan itu mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, pengajaran. Jadi akal yang menjadi standar otoritas untuk memahamkan manusia tentang Allah, tentang ciptaan Allah. Di luar daripada itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai cakupan diciptanya manusia itu dengan posisi sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian Allamal insan ma lam ya'lam. Tuhan yang benar itu mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bukan kemudian apa yang seharusnya diketahui oleh manusia dihilangkan, dikaburkan, ya, dikebiri akalnya untuk kemudian dipahamkan doktrin dan dogma yang tidak rasional. Kebalikan dengan konsep Al-Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Makanya umat Islam itu ketika mereka beriman, ketika mereka beramal, landasan pijakannya kemudian adalah ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Jadi panduan kami umat Islam itu, Al-Quran itu datang mengajarkan seluruh komponen yang kemudian menjadi pokok pondasi dalam keberadaan sebagai pemimpin di atas muka bumi. Ketika akal itu tidak difungsikan, Bapak, maka kedudukan manusia di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi tak ubahnya seperti hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Kemudian Anda mengatakan tentang hal campur kawin, kawin campur. Saya nggak paham gitu loh. Ini tujuan pembahasan ini apa gitu loh. Nggak paham saya, Pak. Tentang kawin campur kawin, es campur kah atau apa? Karena kenapa? Pondasi keberadaan tema yang Bapak bawa malam ini adalah tentang konsep tujuan, apa fungsinya, lalu kemudian seperti apa Al-Quran itu menyempurnakan. Ini yang perlu dipahami. Kemudian Anda mengatakan Adam itu dicipta bukan untuk di bumi. Ini kesesatan, Pak. Sorry, maaf saya harus mengatakan itu. Kenapa saya katakan itu adalah sebuah kesesatan? Terjemahan yang ada di Indonesia khususnya, yang digunakan oleh orang Kristen khususnya, Adam itu dicipta kemudian untuk mengisi bumi, Pak. Adam dicipta untuk mengisi bumi. Bukan dicipta untuk kemudian mengisi Eden. Bukan. Kenapa saya mengatakan itu? Karena itu sangat jelas dikatakan bahwa memang manusia itu diciptakan untuk mengisi bumi ini. Bukan mengisi Gan Eden. Coba Anda lihat dengan teliti di dalam kitab saudara. Apa yang diterangkan di dalam kejadian 1 nomor 26. Wa yomer Elohim na'ase Adam. Basal menu kitmatenu wa yirdu bidgat hayam. Apa yang kemudian menjadi pemahamannya? Hasamayim. Lalu apa lagi? Haaretz. Di mana Haaretz itu? Di bumi, Pak. Jadi ketika kemudian Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Menjadi pemimpin. Di mana? Haaretz. Di bumi. Bukan di Eden. Gitu loh. Penjabarannya sangat sederhana. Tetapi mungkin Bapak menggunakan selama ini sebagai gembala Anda menggunakan terjemahan bahasa Jepang. Nah, kalau itu saya nggak ngerti. Ya. Kalau Anda menggunakan terjemahan bahasa Jepang untuk kemudian memahami konsep Anda mengajarkan orang Jepang tentang bahwa Adam itu dicipta untuk di Eden,
Sehingga dengan adanya itu Anda menjajakan, inilah Yesus turun supaya kita kembali ke Eden. Saya kira itu adalah sesuatu sikap yang Anda gunakan kemudian untuk menyampaikan pesan-pesan roh yang ada dalam kitab saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena original teksnya mengatakan Al-Haares. Di mana tuh? Bumi, Pak, bumi. Adam itu dicipta untuk mengisi bumi. Gitu loh. Saya kira begitu, Pak Gembala, hal yang sangat fundamental kemudian ketika Anda mengambil tema tujuan Bible itu hanya untuk menjajakan manusia yang mati di atas tiang salib, kemudian untuk dijadikan Tuhan. Itu tidak relevan dan tidak cocok Anda debatkan dengan saya, yang mana pondasi pemahaman iman saya itu selalu akal. Tapi kalau kepada jemaat-jemaat Anda yang ada di luar negeri, yang ada di Jepang, ya mungkin cocok dengan tema ini. Tapi kalau di Islam, mohon maaf kata, karena kenapa? Dudukan iman yang kami torehkan dalam keseharian kami berislam, itu pondasinya adalah akal manusia, akal sehat. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih. Oke, silakan Bang Gembala. Iya, sebetulnya saya sudah mau maju, tapi Saudara Suma mengatakan di mana Adam itu diletakkan di bumi. Sedangkan Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu adalah satu pemahaman yang berbeda, ya. Kejadian pertama dan Kejadian 2 itu, di Kejadian 2 itu berbicara tentang manusia, yaitu Adam dan Taman Eden. Nah, di Kejadian 2 ayat 15, di sana dikatakan Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu sudah dikatakan, bukan di bumi. Ini di Taman Eden. Dengan maksud untuk apa? Memelihara Taman Eden karena keadaan manusia, yaitu Adam di Taman Eden itu, dia tidak mengenal namanya dosa di sana. Ya. Tetapi ketika iblis memperdaya dia, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, maka ketika dia jatuh di dalam dosa, maka terbukalah matanya dan melihat mereka sudah telanjang. Artinya kemuliaan Tuhan hilang daripada mereka. Artinya mereka telah mati. Dengan pemahaman kematian di sini, yaitu mereka sudah hilang kemuliaan. Ya. Jadi inilah awal di mana Alkitab menjelaskan bahwa permulaan Tuhan menjadikan manusia untuk memelihara Taman Eden itu dan mengusahakan Taman Eden itu, tetapi Adam tidak berhasil. Makanya saya sudah katakan tadi bahwa zaman demi zaman, abad demi abad, Tuhan tetap membuat satu perjanjian kepada keturunannya sampai kepada Raja Daud. Asito mereka tidak dapat kembali kepada manusia yang semula yang Tuhan ciptakan. Karena Adam ini berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Itu sebabnya saya katakan, karena mereka adalah anak-anak Bapa itu yang disebut, mereka telah kawin campur itu, maka mereka itu sudah hilang, sudah lebih jahat lagi. Itu sebabnya datanglah Yesus untuk apa? Mengembalikan Adam yang hilang itu. Mengembalikan Eden yang hilang itu. Yesus datang untuk menjadikan manusia menjadi manusia baru. Yesus datang untuk supaya manusia kembali kepada semula seperti Adam itu, yang memiliki kemuliaan, tidak mengenal adanya dosa. Ya. Dan Yesus itu berhasil. Itu sebabnya dia katakan bahwa
akulah Alfa dan Omega. Karena apa? Kenapa Yesus mengatakan aku adalah Alfa Omega? Karena Alfa itu yaitu awal dari penciptaan, dialah yang menciptakan. Ya. Yesus yang menciptakan, tetapi waktu itu dia belum menyatakan dirinya, belum menyatakan namanya, tetapi firman-Nya yang menjadikan segala isinya. Ya. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan, ketika dia sudah menyelesaikan semua tugas-tugas di dalam pelayanannya selama di bumi, sehingga dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai itu berarti apa? Semua pekerjaan-pekerjaan dia mengembalikan, ya, status dari anak-anak daripada Bapa itu yang tadinya dimiliki oleh Adam, dia kembalikan itu dengan membawa satu tubuh yang baru, manusia baru di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Nah, ketika dia mengatakan selesai, maka sudah tidak ada lagi nabi yang datang untuk menyelesaikannya, sebab Yesus sudah mengatakan sudah selesai. Itu sebabnya Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, dia yang menjadikan, dia yang menggenapkan. Dia menggenapkan artinya dia berhasil menyelesaikan semua pekerjaannya untuk mengembalikan Adam yang hilang itu. Itulah tujuan Alkitab. Ya. Dan bersyukur bukan hanya di kalangan-kalangan orang Israel, khususnya keturunan dari Yehuda yang dibaharui, tapi seluruh muka bumi ini, manusia di seluruh muka bumi mendapat kesempatan di dalam karya keselamatan dari Yesus Kristus. Dan akhirnya damai sejahtera itu bisa dimiliki oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah menyelesaikan di kayu salib dan dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya selama dia di bumi ini, tinggal menunggu kedatangannya pada kali yang kedua. Ya, jadi inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia. Tujuan Tuhan menciptakan manusia yaitu untuk mengelola Taman Eden. Tapi gagal, dan itulah Tuhan bekerja sampai Yesus datang untuk mengembalikan manusia yang hilang itu, yaitu Adam yang hilang itu. Dia telah mengembalikan, dan luar biasa, puji Tuhan, semua bisa kembali, ya, bisa menerima ajaran-ajaran tentang kebenaran di dalam firman Tuhan, karena Yesus adalah roti dari surga, dan dialah yang memberi satu kehidupan kepada manusia yang percaya kepada dia. Dan inilah satu kebanggaan di dalam orang percaya di dalam Yesus Kristus, karena dialah yang sudah menyelesaikan satu pekerjaan di dalam mengembalikan ciptaan-ciptaan Tuhan yang tadinya sudah rusak. Dia telah mengembalikan menjadi satu manusia baru, manusia baru, ya. Dan inilah tujuan di dalam Alkitab. Nah, sedangkan di Al-Quran saya tunggu-tunggu saudara Suma memberikan ayat-ayatnya, tetapi tidak ada. Tapi ya sudah, saya tidak paksakan. Tapi tugas saya sudah selesai untuk memberikan penjelasan tujuan Alkitab, yaitu mengembalikan Adam yang sudah rusak. Itulah tujuan
Alkitab itu. Nah, jadi kalau ada lagi kitab di luar Alkitab yang muncul, kalau ada nabi yang muncul di kemudian hari, ya itu sudah di luar konteks daripada penyelesaian pekerjaan daripada Tuhan untuk menyelesaikan satu misi untuk mengembalikan Adam yang rusak itu. Demikian mungkin sampai di situ saudara semua. Selebihnya nanti saudara-saudara pendengar yang akan menilai, tapi saya sudah selesai di dalam penjabaran apa tujuan Alkitab, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia, dan saya sudah jelaskan pada malam hari ini. Yang sebenarnya topik yang hari ini yang saya katakan ini mendadak ya, karena saya tidak tahu saya mau bawa apa ya topik pada malam hari ini, tapi saya coba angkat ini. Ya, mungkin itu saja dulu saudara semua. Semoga apa yang saya paparkan ini ya mungkin saudara semua tidak akan menerima, tetapi banyak orang yang akan mendengar apa tujuan Alkitab itu. Demikian, saya percaya semua pendengar akan diberkati, ya, mendapat pencerahan, dan akhir kata saya, saudara semua tetaplah berjuang, tetaplah mencari kebenaran, supaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, termasuk Sus Josel. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai di sini ya penjelasan saya. Berarti mau menyudahi diskusi ini ya, Bang Gembala? Sebenarnya waktu saya sini sudah mau jam 10. Jadi terserah kalau mau tambahkan sedikit tidak apa-apa. Tapi penjelasan saya tentang tujuan itu sebenarnya panjang. Saya tidak yang saya catat itu di dalam Alkitab itu saya tidak ambil ayat-ayatnya, karena kalau saya ambil ayatnya saya tidak bisa merampungkan malam hari ini karena terlalu panjang sekali. Karena saudari Josel katakan ambil yang poin-poinnya saja. Jadi saya persingkat karena saya juga mengingat waktu saya di sini ya. Oke. Ini karena waktu, karena kita udah lama banget ini. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Terima kasih atas mungkin saudara semua mau bertanya, nanti saya jawab ya. Oke. Iya. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Bapak, terima kasih banyak atas paparannya. Yang pertama, kemudian Al-Quran itu menjelaskan begini, Pak. Ini udah sering netizen saya itu sangat sampai mereka sudah hafal ayat ini. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Jadi Al-Quran kemudian diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai roh. Jadi orang yang tadinya hatinya mati, tidak ada kehidupan di dalam dirinya, hampa mereka, meskipun mereka berpelukan dengan dunia, tetapi ketika dia tidak memiliki roh Al-Quran, hidupnya itu akan hampa. Kebahagiaannya itu kebahagiaan semu. Dengan adanya Al-Quran kemudian, manusia akan memahami konsep kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran tujuannya datang oleh Allah dikatakan, wa innaka latahdi ila siratul mustaqim. Al-Quran itu sungguh ya menjadi pembimbing bagi manusia pada jalan yang lurus. Itu tujuan Al-Quran itu datang untuk memahamkan bahwasanya apa yang dikonsepkan, apa yang didoktrinkan, apa yang kemudian didogmakan terlebih dahulu itu tidak sesuai dengan konsep yang Tuhan mau. Ketika Bapak mengatakan Yesus menyelesaikan semua pekerjaannya, itu berarti Bapak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam kitab Bapak itu sendiri. Di dalam Yohanes 16 diterangkan oleh Yesus
benar apa yang kalian katakan itu. Adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, maka penghibur itu akan datang. Dan kalau penghibur itu datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Bagaimana kemudian bisa menginsapkan dunia akan dosa ketika justru hukum-hukum Tuhan itu dikebiri? Hukum Tuhan itu dibatalkan. Bagaimana mungkin menginsapkan dunia? Lalu kemudian oknum itu ketika datang, ia mengajarkan kebenaran dan dia mengajarkan penghakiman. Oleh karena itulah kemudian setelah Yesus itu terangkat, kata Yesus, akan datang seorang penolong, akan datang seorang penghibur. Kenapa sosok ini dikatakan penghibur? Kenapa? Karena semua penolong yang datang diutus dari Allah hanya diperuntukkan kepada kaumnya masing-masing. Penolong terakhir yang dimaksud oleh Yesus itu adalah penghibur. Penghibur kepada seluruh manusia. Sehingga seruannya itu tidak hanya kepada wahai bangsa Arab, wahai Bani Ismail. Layaknya Yesus, wahai Bani Israel. Yesus itu tidak pernah menyeru wahai manusia, nggak pernah. Karena memang dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Bukan kepada domba-domba semuanya domba, tidak. Hanya kepada domba yang hilang saja dia. Domba yang hilang itu yang mana? Yang meninggalkan hukum Tuhan di dalam Torah. Tapi lucu kemudian ada segolongan manusia yang membatalkan hukum Taurat itu dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Nah, kalau Anda mengatakan sudah menyelesaikan pekerjaannya, Yesus itu, Anda harus meluruskan lagi itu. Kenapa? Setelah Yesus pergi, sebelumnya dia berpesan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi akan datang sosok penolong yang akan mengajarkan segala aspek penginsapan dunia akan dosa, tentang kebenaran dan penghakiman. Sementara kebenaran dan penghakiman di dalam agama Anda itu sudah tidak ada. Kebenaran penginsapan dunia akan dosa di agama Anda itu sudah nggak ada. Apa maksudnya? Tidak ada lagi pentahiran di dalam agama saudara. Kenapa tidak ada pentahiran? Karena semua itu sudah dibatalkan menurut pengajaran Kristen, Efesus 2 nomor 15. Tidak ada haram, tidak ada halal di dalam agama saudara. Tidak ada makruh, tidak ada mubah, dan seterusnya nggak ada. Semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Itu pernyataan di dalam kitab saudara. Pengajaran siapa? Pengajaran Paulus. Jadi Bapak juga keliru ketika Bapak Gembala mengatakan tidak akan ada lagi nabi. Tetap akan ada nabi. Setelah Yesus itu ada nabi, namanya penghibur. Karena Yesus mengatakan, dan kalau ia datang, dia katakan begini, di dalam Yohanes 16 nomor 10, akan kebenaran, karena aku akan pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Berarti ketika Yesus terangkat ke langit, Pak, dia tidak akan ada lagi datang. Kecuali nanti kedatangannya yang kedua. Jadi yang dilihat oleh Paulus pada saat dia ke Damsyik itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak akan melihat aku lagi. Aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Tapi kok tiba-tiba unyu-unyu, kami semua reba, lalu aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah betul itu Yesus? Tidak. Karena Yesus mengatakan, kamu tidak akan bisa melihatku lagi. Karena aku sudah pergi kepada Bapa. Jadi yang datang kemudian setelah Yesus itu adalah seorang manusia yang kemudian sebagai penolong. Dialah yang dikatakan dibimbing oleh Roh Kudus. Yang mengajarkan pengisapan dunia akan dosa, mengajarkan kebenaran dan penghakiman. Itu yang perlu Bapak pahami. Lalu kemudian, Yesus itu datang untuk satu dosa. Apa satu dosa itu? Adam ketika makan buah ilmu pengetahuan. Akibatnya keturunannya mendapatkan dosa waris. Sehingga harus ada penembus. Maka datanglah Yesus. Menurut konsep agama saudara, Yesus datang hanya untuk satu dosa saja. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam, yang dampaknya sangat bermanfaat bagi manusia, itu kemudian membuat pribadi saya itu geli gitu loh. Justru apa yang dilakukan oleh Adam itu sangat bermanfaat bagi keturunannya. Apa itu? Tahu baik dan buruk. Saya tidak bisa bayangkan ketika konsep ini kemudian diajarkan lalu Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan. Apa layaknya Adam? Karena kenapa? Sedikit lagi dari saya. Karena kenapa? Begini. Adam itu diciptakan dengan sempurna. Karena kenapa? Menurut konsep Kristen,
Adam dicipta serupa dengan Tuhan. Berarti dia sempurna. Berarti dia tidak cacat biologis. Berarti dia punya kelamin di situ. Lalu kemudian Hawa juga diciptakan sempurna. Ada kelaminnya juga. Sayangnya, makhluk dua ini tidak diberi pengetahuan baik dan buruk. Tapi ada kelamin. Berarti mereka tidak tahu baik dan buruk, tetapi mereka dituntut untuk berkembang biak. Karena disertai dengan kelamin. Nah, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa tidak ada akalnya, tidak tahu akal buruk, lalu kemudian mereka melakukan persetubuhan. Mereka tidak akan bikin rumah, mereka tidak akan bikin pakaian, mereka tidak akan bercocok tanam, mereka tidak akan mengembala, mereka tidak akan membuat rumah, mereka tidak akan berkarya. Keturunannya selamanya tidak tahu baik dan buruk. Apa jadinya? Apa penggambaran manusia setelah itu terjadi? Kira-kira beda enggak? Sama enggak dengan hewan? Ada makhluk bertubuh seperti kita sekarang, tapi tidak tahu baik dan buruk, tapi berkembang biak. Gimana kehidupan orang makhluk seperti ini? Matanya dua, ganteng, cakep, tapi telanjang. Berkembang biak, tidak punya rumah, hidup di pohon, seperti hewan. Apa ini yang dimaksud kutukan? Atau sebaliknya? Karena Adam itu dicipta. Kalau dikatakan dia mewarisi dosa waris, kita harus paham. Kenapa harus diberi dosa waris? Bukankah pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk itu Adam belum makan? Artinya, sebelum Adam dan Hawa makan buah ilmu pengetahuan, saat itu mereka tidak tahu baik dan buruk. Oleh karena mereka tidak tahu baik dan buruk, maka meskipun diajarkan jangan, mereka tidak akan paham. Mereka hanya pelangak-pelongo. Kenapa mereka tidak tahu baik dan buruk? Contoh, coba Bapak ambil kambing. Karena dia kambing itu tidak tahu baik dan buruk, coba Anda larang. Kamu jangan makan rumput. Kambingnya taat nggak? Kamu jangan ke kiri ya, kamu jangan ke kanan ya, kamu jangan ngembek pagi-pagi ya. Kambingnya nurut nggak? Tidak. Kenapa? Dia tidak tahu baik dan buruk. Jadi kalau Adam belum tahu baik dan buruk, kemudian diperintahkan, jangan kau mendekati apalagi memakan buah pohon ilmu pengetahuan. Dia sadar nggak tuh? Tidak. Kenapa nggak sadar? Belum tahu baik dan buruk. Loh, lalu kenapa dia diberi gelar pencetus dosa waris? Dia kan nggak tahu baik dan buruk. Jadi ketika dia makan buah pengetahuan, ya wajar. Nanti setelah dia tahu baik dan buruk, baru sadar. Oh, yang tadi itu ternyata saya dilarang ya. Mana aku tahu Tuhan. Sebelumnya aku belum tahu apa itu baik dan buruk. Makanya aku makan. Sekarang aku baru tahu. Nah, kalau cuman karena satu dosa yang sangat bermanfaat bagi manusia ini, menyebabkan Tuhan datang dalam rupa manusia dibunuh oleh manusia, maka pertanyaan saya kepada Bapak, manusia melakukan pelanggaran ratusan bahkan kalau dalam agama Anda semua hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Kira-kira satu perintah yang kemudian dilarang oleh Tuhan untuk Adam mengakibatkan keturunannya itu jatuh ke dalam dosa. Kira-kira nih, siapa lagi yang bakal datang menjadi tumbal? Kenapa? Karena anak keturunan manusia khususnya Kristen semua telah meninggalkan hukum Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Torah. Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus kita dibebaskan dari hukum Torah. Kita dimerdekakan dari penghambaan. Kira-kira nih, siapa lagi yang bakal menjadi tumbal nanti? Yesus kan sudah datang tuh untuk satu dosa. Nah, yang 10 dosa yang dilarang oleh, yang harus ditaati di dalam hukum Torah itu, siapa lagi Tuhannya yang datang? Siapa lagi kira-kira yang bakal mati nanti di tiang salib? Gitu. Dan kalau dikatakan bahwasanya kematian Yesus itu bermanfaat untuk teman-teman Kristen, karena dosa tidak lagi dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari dosa. Berarti dibebaskan dari kematian. Tetapi faktanya orang Kristen pada bermatian. Yohanes 8 nomor 51. Kalau kau mendengarkan perkataanku, maka kau tidak akan merasakan kematian itu selamanya. Tapi faktanya Kristen pada bermatian. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Bapak, kalau satu dosa saja, satu pelanggaran saja menyebabkan kehancuran begitu fatal kepada miliaran keturunan Adam, maka apakah salah ketika umat Islam mengatakan orang manusia yang meninggalkan hukum Tuhan itu akan kekal di neraka? Salah nggak tuh Pak? Satu saja,
Bahayanya luar biasa. Bagaimana kalau semua hukum Tuhan itu dibatalkan karena matinya manusia di atas tiang salib? Kira-kira upahnya di dalam neraka itu keliru enggak menurut Al-Quran? Keliru enggak apa yang diterangkan Al-Quran? Bahwa orang-orang kafir yang meninggalkan perintah Tuhan itu kekal dalam neraka. Kira-kira menurut Bapak, keliru enggak itu Pak? Silakan. Oke, silakan Pak Tek. Oke. Ya. Ya. Kembali lagi tadi saya tidak mendapatkan hasil dari Saudara Suma mengenai apa tujuan di dalam seperti yang kita tadi kita sudah tetapkan tujuan Quran itu apa. Tujuannya maaf Pak Gembala, mungkin Bapak pada saat saya menjelaskan Bapak lagi tutup kuping. Asyura ayat 52, Al-Quran itu tujuannya adalah untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu Pak, tujuan Al-Quran itu. Ya, sudah. Makanya di dalam kehidupan kami mendudukkan Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul Pak. Karena itulah jalan lurus itu. Kalau Yesus dibelokkan menjadi Tuhan, itu namanya jalan bengkok. Gitu loh Pak Gembala. Silakan. Artinya Saudara Sumat lebih banyak ambil di dalam Alkitab daripada menjelaskan Quran. Karena Bapak bertentangan dengan Bible itu sendiri. Apa yang Bapak uraikan bertentangan dengan Bible. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya paham Bible Pak. Ketika Bapak mengatakan hanya 2 manusia yang disebut manusia, saya bantah dengan Bible kan Pak. Dan Bapak tidak membantah berulang, tidak membantah kembali. Kenapa? Karena saya lebih paham dari Bapak. Gitu loh Pak Gembala. Silakan. Waktu saya, karena saya adalah orang yang percaya di dalam firman Tuhan ini, maka saya bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada Saudara Suma yang bukan percaya kepada kitab ini. Nah, Saudara Suma mengatakan bahwa satu orang berdosa itu Adam kan? Itu pertanyaan sekali lagi, tolong dikasih tahu. Tadi sudah lupa. Ya, hanya karena satu kesalahan saja, Tuhan Anda harus datang mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Bagaimana dengan 1636 kesalahan yang kemudian ditorehkan oleh orang Kristen dengan meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan yang ada di kitabnya Nabi-Nabi? Silakan. Ya oke. Kenapa di dalam Alkitab Yesus membatalkan hukum Taurat? Karena di dalam hukum Taurat itu sudah diberikan kepada bangsa Israel, satupun dari umat Israel tidak ada yang dapat dibenarkan. Artinya hukum Taurat itu mengantar mereka kepada satu tanah perjanjian di Kanaan. Tuhan memberikan hukum-hukum Taurat itu supaya hukum itu mengantar mereka, membawa mereka kepada satu tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi karena Musa pun gagal memberikan satu 10 hukum kepada bangsa Israel, yaitu Taurat, bahkan Musa sendiri tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian itu. Itu sebabnya karena umat Israel, semua umat Israel, kecuali Yusak dan Kaleb, yang bisa masuk ke sana di keturunan mereka itu. Tapi yang tua-tua itu mereka tidak masuk karena apa? Karena mereka tidak dapat hidup benar oleh karena hukum itu. Ya. Itu sebabnya Tuhan harus menggantikan hukum baru karena hukum Taurat itu tidak berhasil membuat orang itu kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya. Makanya dengan datangnya Yesus Kristus, Dia membatalkan seluruh ketetapan di dalam hukum Taurat untuk menjadi satu manusia baru. Ya.
manusia baru yang diselamatkan oleh kasih karunia Yesus Kristus. Nah, jadi kalau satu orang ya jatuh dalam dosa itu ada korban-korban. Adam ketika dia jatuh dalam dosa ada korban. Tetapi melalui korban itu, sekalipun bangsa Israel sudah ditetapkan dengan adanya kurban-kurban untuk penghapus dosa dan korban keselamatan, mereka tetap tidak menjadi benar karena hidup di bawah hukum Taurat. Karena memang berat. Ya, 10 hukum dilakukan, satu salah, semua terhapus. Itu beratnya. Makanya tidak ada orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian yang sudah disediakan oleh Tuhan sebagai tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Walaupun Tuhan sudah mengantar mereka dengan 10 hukum, itu pun tidak berhasil. Makanya Yesus harus datang untuk memperbaharui hukum itu supaya manusia itu bisa kembali kepada manusia yang diciptakan pada awalnya. Itu sebabnya Yesus datang menjadikan manusia atau ciptaan baru. Ya. Jadi bukan manusia atau orang keluar dari rahim ibu, tetapi dia memperanakkan lewat air dan roh. Nah, ini saudara semua tidak paham tentang hal-hal seperti ini. Nah, jadi tujuan itu kenapa Taurat ditiadakan? Karena kegagalan-kegagalan di dalam umat-umat Israel itu tidak taat kepada hukum itu. Sehingga mereka bukan diselamatkan, malah maut yang datang kepada mereka. Nah, jadi itulah jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lain, saya bisa menjawabnya. Tapi pertanyaan saudara, saya sudah jawab bahwa Yesus sudah datang menyelesaikan semua dengan meniadakan hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak dapat membenarkan orang yang hidup di bawahnya. Nah, itu sebabnya benar di dalam firman Tuhan bahwa orang yang diselamatkan karena Tuhan yang membenarkan. Kita tidak bisa menjadi benar karena kekuatan kita. Karena menurut manusia benar belum tentu benar di hadapan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur segala-galanya menurut kehendaknya. Jadi inilah jawaban saya kepada saudara Suma, dan mungkin ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Oke, silakan. Ya, baik Pak, habis ini Bapak yang bertanya ke saya. Tapi izinkan saya kemudian untuk menanggapi apa yang Bapak uraikan. Jadi gini Bapak. Jadi gini, saya katakan kepada Bapak, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwasanya Tuhan menyatakan di dalam kitab yang diimani oleh orang Yahudi, Yeremia 23 nomor 15. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberikan makan ipu dan kemudian minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan di seluruh negeri. Ini Pak, nabi-nabi Yerusalem itu telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Anda boleh baca di dalam kitab saudara, di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus di situ termasuk nabi Yerusalem. Kemudian Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Jadi di Yerusalem itu Pak, memang tempatnya para serigala Pak. Jadi kalau sekarang Anda membantah Taurat itu wajar, karena iman Anda itu didasari oleh pengajaran-pengajaran oknum-oknum yang ada dari Yerusalem. Ketiga,
Di dalam Yohanes 2, Pak, 1 Yohanes 2, 18 nomor 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Arti antikristus ini memang berasal dari tengah-tengah Yerusalem, Pak. Berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus. Jadi kalau hari ini Anda memproklamirkan pembantaian terhadap hukum Tuhan, yaitu Torah, wajar. Karena Bapak itu bukan pengikut Yesus. Pengikut serigala-serigala yang ada di Yerusalem, yang mendirikan sebuah agama yang Anda imani saat sekarang. Apa pembuktiannya? Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, wahai ahli Torah, orang Farisi, orang munafik. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini yang Anda sedang lakukan. Membantah perintah Tuhan. Dan Anda mengatakan dengan berani sekali, ya, bahwa hukum Torah, orang yang hidup di bawah hukum Torah, itu tidak dibenarkan. Itu menurut pemahaman Bapak. Tapi apakah ini berkesesuaian dengan ajaran Yesus? Tidak, Pak. Maka karena itulah Al-Quran itu datang. Menyempurnakan ajaran yang tadinya dipelesetkan untuk diluruskan kembali. Yesus mengatakan begini, Bapak, di Matius 5. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Harusnya Bapak malu terhadap kitab Bapak sendiri. Anda adalah seorang gembala. Tapi dengan bangga mengatakan hukum Taurat itu tidak membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Siapa yang ngajarin Bapak itu? Serigala-serigala yang tadinya ada di Yerusalem. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Menggenapi ini adalah melengkapi, Pak. Yang tadinya haram bukan menjadi halal. Kalau haram menjadi halal itu bukan menggenapi namanya, tapi menghapuskan atau membatalkan. Tapi Yesus sama sekali mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan kitab para nabi atau kitab Torah. Oleh karena itu Yesus menekankan, barang siapa ya yang melenyapkan, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Apalagi mengajarkan kepada orang lain. Nah ini Bapak sedang praktekkan sekarang. Padahal Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota pun satu titik pun dari hukum Torah itu tidak bisa dihilangkan. Malah kalau Anda melihat, Pak, di dalam Lukas 16 nomor 17, apa kata Yesus? Kata Yesus, Pak, bukan kata saya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah. Luar biasa, bukan? Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah Torah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Dan tidak pula terlalu jauh. Tidak terlalu jauh, tidak di luar kemampuanmu. Pasti di dalam kesanggupanmu. Apa buktinya? Jangan kau makan babi. Apakah sulit? Tidak. Sunat. Apakah sulit? Tidak. Pelihara hari Sabat. Apakah sulit? Tidak. Jangan ada ilah lain, sembahan lain di hadapanku kecuali aku, Tuhan Abraham. Apakah sulit? Tidak. Jangan mengingini harta orang lain. Apakah sulit? Tidak. Jangan mengingini istri orang lain. Apakah sulit? Tidak. Hormati kedua orang tuamu. Apakah sulit? Tidak. Lalu kenapa dibatalkan? Kalau tidak sulit, kenapa dibatalkan? Ibadah hari Sabat, kenapa dibatalkan? Tuhan mengatakan itu tidak sulit. Tuhan mengatakan itu semua di dalam kemampuanmu. Maka Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Apa dikatakan? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dalam perbuatan. Dan seluruh bangsa harus mengatakan amin. Kenapa dikutuk? Karena sebenarnya hukum Torah itu mudah. Yang sulit itu hukum Islam, Pak. Sujud 5 kali sehari minimal. Itu yang sulit. Tapi umat Islam mampu melakukan itu. Hukum Torah enteng, Pak. Apa yang susah di hukum Torah itu? Jangan makan babi. Orang nggak makan babi. Apa kalau kita tidak makan babi maka usus putus? Tidak. Lantas kenapa dibatalkan? Apa yang susah dari hukum Torah itu? Lebih susah hukum Islam. Lebih susah hukum Islam. Tapi umat Islam mampu melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam. Sebenarnya yang ingin dijajakan itu adalah ajaran-ajaran serigala-serigala tadi. Karena hukum Torah itu bukan sesuatu yang susah.
Kitabnya yang menerangkan. Ulangan 30 nomor 11. Tidak sulit hukum Taurat itu. Mudah. Itu bagian daripada cakupan kemampuan manusia dicipta. Sebagai pemimpin, maka dikasih sebuah pengajaran. Terakhir dari saya, Pak. Supaya Bapak tahu. Hukum Taurat itu harus berlaku untuk selama-lamanya. Kenapa? Perintahnya wajib. Harus engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya untuk selama-lamanya. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 28 nomor 1. Jika engkau baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Bani Israel akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bagaimana kalau sebaliknya? Nah, ini yang perlu Bapak pahami. Data terakhir dari saya dikatakan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Berarti hukum Taurat itu nggak bisa dibatalkan, Pak. Kenapa? Karena hukum Taurat itu mengajarkan sujud dalam beribadah, bukan tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu tidak dikenal, Pak. Yang dikenal itu adalah seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Dan itu hanya dipraktekkan oleh umat Islam. Kristen jingkrak-jingkrak, Pak, dia. Dadang, pak, tang dang, pak. Itu yang dipraktekkan oleh gereja. Sementara yang dinubuatkan kemudian Yesaya 66 nomor 23, ini saya agak keras sedikit karena Bapak adalah seorang gembala. Ya, dikatakan bahwa bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud menyembah ke hadapanku. Hanya umat Islam yang mempraktekkan itu. Dari seluruh penjuru bumi, sujud menyembah ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Kristen sibuk membantah, sibuk membelakangi perintah Tuhan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Malah mereka mengaminkan pengajaran para orang-orang yang datang dari Yerusalem sebagai ahli kitab yang mengatakan bahwasanya Torah itu adalah sengat maut. Bayangkan, Pak, hukum Tuhan dikatakan sebagai sengat maut. Malah diajarkan di mana kesalahan melimpah, di mana dosa-dosa melimpah, disitulah kemudian kemuliaan Tuhan melimpah. Ini ajaran apa ini? Dengan matinya Yesus di atas salib, maka kita dimerdekakan, maka kita dibebaskan dari aturan-aturan, dan kita dimerdekakan dari penghambaan. Ini ajaran apa ini, Pak? Inilah yang saya katakan, kalau satu perintah dilanggar menyebabkan keturunan Adam mendapatkan dosa warisan, lalu bagaimana dengan hukum-hukum Torah yang kalian langgar semuanya? Bukan cuma satu loh, semua perintah dalam Torah, jangan ada ilah lain di hadapanku, itu sudah dibantah oleh Kristen. Kami harus bikin ilah baru, yaitu Yesus dalam rupa manusia, yaitu roh dalam rupa burung merpati. Emang diajarin, Pak? Enggak, jangan membuat ilah baru, jangan membuat sembahan baru. Dilanggar oleh orang Kristen. Tapi nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia telah meninggalkan hukum Torah. Dia meninggalkan dan mendatangkan kutukan. Apa kutukan itu? Menyebabkan orang-orang ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya bukan Adam yang mewariskan dosa, Pak. Bukan Adam. Kenapa? Adam mewariskan pemahaman baik dan buruk, sementara konsep Anda tidak mewariskan itu. Yang diwariskan adalah pemahaman tidak tahu baik dan buruk. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 katanya, Pak. Berarti tidak mewariskan pemahaman baik dan buruk, Pak. Ini celaka ini. Ya, silakan Bapak bertanya kepada saya. Pertanyaan yang paling sulit, silakan. Ya, saya respon dulu, Saudara Sumam, mengenai Taurat ya. Karena saya harus menjelaskan ya. Karena Taurat itu, saya sudah katakan tadi bahwa kenapa bangsa Israel tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian itu karena apa? Di dalam Yesaya 9, seperti Saudara Suma katakan, Yerusalem akan runtuh. Ya, akan menjadi puing. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-13, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya,
melainkan mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipu dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepaskan pedang mengejar mereka sampai aku binasakan mereka. Dan ini adalah penggenapan, ya. Penggenapan ketika mereka sudah meninggalkan Taurat, ya. Maka dari situlah Yerusalem menjadi reruntuhan karena apa? Datangnya Roma, bangsa Romawi yang akan ingin menguasai bangsa Israel. Dan saya akan jelaskan bahwa kenapa Taurat ditiadakan oleh Yesus. Karena ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Ya, Saudara semua mengatakan bahwa di dalam Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat yang ke-17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kalau saudara semua mengambil satu bagian ayat ini, pengertiannya bahwa ketika Yesus datang, dia berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tapi dia akan aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di saat pengertian perkataan Yesus ini bahwa ketika dia hadir, dia tidak akan meniadakan, ya. Ketika dia sedang melaksanakan pelayanannya, dia tidak akan meniadakan karena belum saatnya. Ya, saudara semua perhatikan di sini. Ya, dia akan menggenapinya karena memang belum waktunya. Di sana dia katakan, karena aku berkata kepadamu, di sini poinnya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi benar apa yang Yesus katakan bahwa sesungguhnya selama belum lenyap, perhatikan, sesungguhnya selama belum terjadi, selama belum selesai apa yang dia kerjakan, untuk melenyapkan langit dan bumi, ini berbicara bukan langit yang ada di atas, itu bukan bumi yang Anda pijak. Ini dia mengambil satu bahasa yang mereka tidak pahami, yaitu berbicara tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, sesungguhnya selama belum lenyap berarti ada satu saat bahwa langit dan bumi ini akan lenyap. Jadi kalau langit dan bumi ini akan lenyap, otomatis iota atau titik di dalam hukum Taurat akan ditiadakan. Karena di sini dia katakan, saya baca sekali lagi, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini berarti dia sedang dalam pelayanan untuk penggenapan. Jadi dia belum saatnya untuk meniadakan karena dia mulai menggenapi. Apa yang dia genapi? Pertama-tama Yesus datang ketika dia memetik gandum orang di hari Sabat, ya. Semua ya para ahli Taurat mereka melihat kenapa Yesus justru melanggar hukum hari Sabat. Yesus bekerja menyuruh murid-muridnya. Seharusnya Yesus sudah melanggar hukum.
dan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, kenapa? Karena memang ini dalam penyelesaian, belum dalam pemusnahan atau ditiadakan, dalam penyelesaian. Itu sebabnya Yesus mengatakan, jangan kamu sangka aku akan datang untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang melainkan menggenapinya karena sedang dalam penggenapan. Jadi di saat dia masih hidup, dia memang menggenapinya. Ketika dia berkata sudah selesai, itu tanda bahwa langit dan bumi sudah dilenyapkan. Ya. Nah, sekali lagi saya baca sekali lagi ya, supaya saudara semua mengerti. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dilenyapkan, ya, ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Garis bawahi, sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum semua pekerjaan Yesus di muka bumi ini menyelesaikan semua, termasuk ya Yesus, dia mengubah hari Sabat itu karena Yesus berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya semua mengarah kepada anak manusia itu, bukan pada harinya lagi. Ya, itulah salah satu hukum Taurat yang dia mulai ubah, mulai ditiadakan. Nah, jadi semua dia mulai ubah satu persatu aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Tetapi hukum akhlak tetap ada. Ya. Hukum-hukum tentang persembahan tetap ada. Tapi disempurnakan dengan satu hukum kasih. Jadi itu, saudara semua, jadi semua, sebelum semuanya terjadi, dia tidak akan meniadakan. Nah, ketiadaan hukum Taurat ketika Yesus telah menyelesaikan dengan mengatakan sudah selesai, di sanalah langit dan bumi sudah ditiadakan. Artinya semua aturan-aturan sudah ditiadakan karena dia sudah membuat satu hukum yang baru, ya, menyempurnakan hukum yang lama itu menjadi hukum kasih, dan hukum-hukum yang sebagian di dalam hukum Taurat termasuk di dalam hukum kasih itu. Jadi saudara semua lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dengan matinya ia disalib, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan mengutip kata Yesus sudah selesai. Artinya benar yang apa dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-18 ya. Dikatakan sebelum semuanya terjadi memang Taurat tidak akan ditiadakan. Tetapi ketika Yesus berkata sudah selesai, maka Taurat sudah ditiadakan. Ya, hukum yang ketetapan-ketetapan di dalamnya sudah ditiadakan karena dia sudah menyelesaikannya. Itulah satu jawaban dari saya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara Suma mengenai tujuan di dalam apa yang kita sudah angkat pada malam hari ini, tentang apa tujuan Tuhan di dalam Quran itu mulai dari awal sampai pada akhirnya, dan itu saya tidak mendapat jawaban dari saudara Suma. Misalnya dari kejadian, misalnya dari penciptaan itu, terus selanjutnya apa yang dia harus kerjakan sampai menjadi sempurna, itu maksudnya. Sebab Alkitab ini sudah sempurna karena Yesus sudah menyelesaikan, membuat satu pemerintahan yang baru, yaitu
Yerusalem yang baru, di mana orang tidak lagi pergi berdoa di Yerusalem yang lama. Kalau Yesus tidak meruntuhkan bait suci, ya, tidak mungkin orang percaya Yesus harus turun pergi berdoa di Yerusalem. Itu sebabnya dia harus hancurkan bait suci dan dia membangun di dalam tempo 3 hari supaya orang bukan lagi pergi sembahyang berdoa di bait suci di Yerusalem, tapi Yesus berkata saatnya tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah roh, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan pertanyaan saya, di manakah tujuan dan keberhasilan dari kitab yang saudara pegang itu, mulai dari awal sampai akhir itu, dan apa yang saudara dapatkan di sana, dan coba ceritakan kisah-kisahnya, supaya jangan ambil satu ayat saja, ya. Harus ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang awalnya, permulaannya, di mana Quran itu menjelaskan tentang tujuannya dan apa yang saudara semua dapatkan di sana, ya. Artinya bukan sekedar berbicara, oh kami sudah mendapat ini, ya kita juga sama bisa, tetapi harus ada data untuk menunjukkan data-data bahwa tujuan-tujuan di dalam kitab Quran itu harus jelas itu. Jadi bukan cuma satu ayat saja. Ya itu saya tidak ambil yang sulit-sulit, sebab kalau saya sulit, saya tidak mau saudara semua bekerja keras untuk mencari yang tidak bisa dijelaskan oleh saudara Suma, ya. Saya ambil yang ringan-ringan saja, ya, saudara Suma. Tunjukkan tujuan kitab yang saudara pegang itu, apa tujuan dari awal, dan apa makna sampai Tuhan menyelesaikan tujuan itu. Itu maksud saya. Mungkin itu saja, silakan. Ya, baik. Makasih Bapak. Andaikan saja poin yang saya uraikan tadi itu Bapak pahami, maksudnya ada alat untuk memahaminya gitu ya, yang mungkin Bapak bisa gunakan, maka Anda akan paham gitu Pak. Jadi Al-Quran itu datang di dalam surah Furqan, ya, Al-Furqan ayat 1 dijelaskan. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran atau Furqan. Ini petunjuk, ya, penjelas yang sangat gamblang. Itu yang perlu Bapak pahami. Lalu kemudian Furqan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kepada siapa? Kepada hambanya. Siapa hambanya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Agar dia menjadikan pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Itu tujuannya Al-Quran, Pak. Jadi Al-Quran itu tidak fungsinya itu bukan sebagai buku cerita. Al-Quran itu bukan diperuntukkan untuk menjadi sejarah, tidak. Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan seperti itu. Karena manusia di dalam aspek kehidupannya itu tidak butuh hanya dengan cerita-cerita, Pak. Al-Quran itu harus dengan hukum-hukum. Makanya ketika Bapak mengatakan bahwasanya Al-Quran ini tujuannya apa? Ini sudah jelas. Al-Quran itu tidak menceritakan sejarah per sejarah, cerita per cerita. Sama seperti kitab saudara dituliskan 40 orang, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Al-Quran itu tidak seperti itu. Al-Quran itu diwahyukan untuk sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Dengan poin pemberi peringatan, seperti layaknya pemberi peringatan kepada akan datangnya bencana alam, maka poin-poin itu kemudian di situ akan dijelaskan apa antisipasi sebelum bencana alam itu datang. Supaya manusia itu bisa diselamatkan dari bencana alam. Ini yang dimaksud sebagai peringatan. Kalau nanti ada peringatan akan terjadi bencana, gempa bumi misalnya,
Maka Al-Quran datang menjelaskan ini yang kamu harus siapkan, ini yang harus kamu hindari, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu adakan, ini yang harus menjadi jalan ketika mendapatkan musibah atau terdapat gempa bumi. Itu yang dimaksud. Jadi ada huru-hara kiamat, ada huru-hara neraka, ada kebahagiaan di surga. Itu tujuan Al-Quran itu datang. Bukan menceritakan dari orang per orang seperti ini, seorang nabi istrinya 50, istrinya 500, 600, istrinya poliandri. Bukan begitu Al-Quran itu, Pak. Al-Quran itu sebagai hukum, sebagai pedoman. Makanya mohon maaf saya katakan, Al-Quran itu menjelaskan dirinya. Al-Quran menerangkan dirinya sebagai penawar. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Sebagai obat, sebagai penawar. Dari apa? Dari kegundahan manusia yang tidak ngerti apa itu hukum-hukum, apa itu aturan Tuhan. Itu tujuan Al-Quran itu datang. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Itu tujuan Al-Quran. Bukan menceritakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, pada hari pertama Tuhan mengatakan jadilah terang, terang itu jadi. Tapi mataharinya nanti pada hari keempat. Bukan kayak begitu, Pak. Al-Quran itu datang sebagai rahmat. Apa rahmat itu? Ketika manusia ingin beribadah. Apapun ibadah itu. Penyembahan kepada Tuhan. Seperti apa cara beribadah? Diajarkan oleh Al-Quran. Kalau di kitab saudara, nyanyi-nyanyi, jingkra-jingkra, ibadah hari Minggu, menyembah 3 pribadi dan satu. Itu tidak ada kaidah kebenarannya di dalam kitab Anda sendiri, nggak ada. Nyembah Yesus itu tidak ada poin kebenarannya dalam kitab Anda sendiri. Tidak ada petunjuknya di dalam beribadah. Tapi kalau Al-Quran ada, Pak. Sehingga Al-Quran itu dikatakan, bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Karena akan semakin jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena sudah dienakkan dengan konsep dogma dan doktrin yang dia anut oleh mereka. Lalu kemudian Al-Quran itu datang seperti yang saya katakan kepada saudara. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Al-Quran itu benar-benar sebagai pembimbing kepada jalan yang lurus. Melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini, Pak. Jadi tidak seperti di kitab saudara. Kitab Kejadian begini. Kemudian bilangan seperti ini. Ulangan seperti ini. Kemudian ending yang sebenarnya ingin dijajakan itu adalah dengan adanya Yesus lahir di kota Daud sebagai Tuhan, mati menebus dosa. Sebenarnya itu endingnya, Bapak. Apalah gunanya Bapak menceritakan kejadian, ulangan, bilangan, imamat, tapi semuanya tidak ada gunanya, kan? Kenapa tidak ada gunanya semua itu? Karena yang ada sekarang itu adalah bagaimana kemudian orang-orang Kristen mengimani Yesus itu adalah Tuhan. Dosanya diampuni. Itu jawaban saya. Nah, kembali kepada pembahasan Bapak tadi. Sesungguhnya Yesus mengatakan sebelum langit lenyap, bumi lenyap, Taurat setitik pun tidak bisa dihapuskan. Sebelum, kata Bapak, sebelum Yesus itu mati di atas tiang salib. Itu kata Bapak, itu poin yang Bapak ingin jual. Jadi hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan sebelum Yesus itu mati. Padahal Yesus dengan terang, dengan jelas dia mengatakan, Bapak, di dalam Matius 5 itu, sesungguhnya sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dibatalkan. Kalau betul yang dimaksud di situ adalah matinya Yesus, maka itu sudah selesai. Harusnya bunyinya seperti ini. Sebelum saya mati di atas tiang salib, maka setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Itu harusnya. Tapi kok bawa langit, Pak? Kok bawa bumi? Dikatakan sebelum bumi dan langit lenyap, setitik pun tidak bisa dihilangkan. Sebelum semua itu terjadi. Sebelum itu terjadi apa? Langit dan bumi lenyap. Makanya di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit, bumi itu lenyap daripada setitik dari hukum Taurat. Tapi Kristen muncul, oh tidak. Ketika Yesus sudah mati di tiang salib, maka lenyap semuanya. Nah sekarang yang harus saya percaya Bapak atau Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwasanya sebelum langit dan bumi lenyap, semuanya tidak akan bisa dibatalkan. Dari hukum Taurat, setitik pun tidak boleh. Itu kitab saudara loh. Lukas 16 nomor 17. Tidak boleh dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat sebelum
langit dan bumi ini lenyap. Lebih mudah, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap, ya, daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Bayangkan, Pak. Tapi sekarang dengan orang Kristen lebih mudah. Apa itu? Lebih mudah kemudian Yesus itu mati di atas tiang salib daripada hukum Taurat dibatalkan. Makanya Yesus itu harus mati. Padahal Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi ini lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Tapi kok sekarang Anda justru membatalkan? Kalau Anda mengatakan buktinya Paulus bisa kok dia hari Sabat memetik gandum. Bapak, Yesus itu utusan Tuhan, Pak. Dia punya kekhususan layaknya Daud, layaknya Abraham, layaknya Ishak dan Yakub, layaknya Musa, layaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka punya kekhususan. Kenapa? Mereka itu pembawa kabar gembira. Mereka itu adalah nabi, mereka itu adalah rasul. Jadi kalau Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul, kemudian melakukan kegiatan penyembuhan, pengobatan pada hari Sabat, Anda bukan nabi, Anda bukan rasul. Ngapain Anda juga melakukan itu? Yang rasul dan nabi itu adalah Yesus. Dia adalah wakil Tuhan. Jadi ketika dia mengobati orang sakit pada hari Sabat, itu wajar. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan cukup 4 istri. Ketika dia lebih dari 4, itu kekhususan bagi dia. Karena dia adalah wakil Tuhan. Itu yang perlu Bapak pahami, supaya Bapak itu tidak terlalu jauh terperosok. Kemudian Anda mengatakan Bible Anda itu sudah sempurna. Kata siapa, Bapak? Kata siapa Bible itu sempurna? Yesus sendiri malah mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak loh, Pak. Tapi Yesus belum ajarkan, berarti belum sempurna. Ajaran Yesus belum sempurna, karena belum bisa ditanggung oleh orang-orang seangkatan dia. Tapi ketika seorang penolong itu datang, dialah yang akan datang mengajarkan segala aspek kebenaran, pengisapan dunia akan dosa, dengan aspek keadilan dan seterusnya. Itu yang perlu Bapak pahami. Berarti Yesus itu belum lengkap ajarannya. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ini data, Pak. Jadi jangan Anda membuat suatu pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Yesus, meskipun Anda bukan pengikutnya. Ya, sekali lagi Pak Gembala, saya katakan dengan hormat dan mohon maaf, saya katakan Bapak Gembala ini bukan pengikut Yesus, tapi Tuhan anak Maria yang membawa nama anak Maria untuk dijajakan ke Jepang agar orang Jepang itu ya menjadi orang neraka. Kenapa saya katakan begitu? Kita tidak membahas itu ya. Saya tidak membahas itu. Ya, oke. Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Ya. Kenapa kemudian Anda mengatakan di awal tadi Bapak mengatakan bahwasanya orang Israel itu tidak berhasil masuk ke tanah perjanjian karena mereka meninggalkan hukum Taurat. Nah, kalau orang Israel tidak mampu masuk ke tanah perjanjian karena mereka meninggalkan hukum Taurat, maka apalah jadinya orang Kristen ini? Coba, apa jadinya teman-teman Kristen ini? Orang Israel yang diberi hukum Taurat kepada mereka karena mereka tegar tengkuk, mereka tidak sampai ke tanah perjanjian. Saya katakan, kalau yang kayak begini aja dibatalkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah yang sudah dijanjikan, lalu bagaimana dengan teman-teman kita, teman-teman Kristen, yang membatalkan segala hukum Taurat, lalu bermimpi masuk ke dalam tanah jannah? Itu hanya ada dalam pikiran Bapak. Kenapa? Karena terbukti di dalam Matius 7 nomor 21 nomor 23, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan, yang bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Dan itu hanya dilakoni oleh orang-orang Kristen. Satu. Kedua, di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan bahwasanya agama yang diajarkan oleh ahli kitab, itu penganutnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, sehingga mereka menjadi orang neraka. Itu kedua. Ketiga, Pak, terakhir dari saya. Di dalam kitab Anda, Markus 9 nomor 49, di situ dikatakan semua orang, khususnya yang mengimani kitab itu, akan digarami dengan api neraka. Sama seperti Al-Quran, Pak. Surah Maryam ayat 71. Bahwa semua mereka akan masuk ke dalam neraka. Tidak satu pun yang akan dibebaskan dari neraka. Semua kemudian Tuhan ya mengangkat orang-orang Islam dari perjalanan menuju jannah dan membiarkan orang-orang zalim berlutut di dalam neraka. Sama dengan Markus 9 nomor 49. Semua orang akan digerami dengan api neraka. Saya kira begitu.
Pak Gembala, ya kalau masih ada pertanyaan buat saya silakan. Ada, oke. Saya tidak mendapatkan satu jawaban yang sesuai dengan berkaitan dengan Alkitab. Katanya kitab terakhir itu adalah kitab penyempurna. Nah, kalau kitab penyempurna, saya kasih contoh kepada saudara Suma. Kenapa Injil menyempurnakan kitab Taurat? Karena ya, ketika bangsa Israel ya di dalam hukum Taurat, mereka itu beribadah pada hari Sabat, tapi mereka banyak yang melanggar di sana. Ya, satu. Dan itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan satu solusi supaya orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu mendapat kasih anugerah supaya mereka tidak dihukum. Karena kenapa saya katakan demikian? Kenapa Yesus itu menyediakan hukum Taurat? Karena ada satu seperti saya katakan tadi di sana, bahwa pertama, aturan dalam hukum Taurat tidak boleh melanggar hari kudusnya Tuhan, itu hari Sabat. Kedua, jangan jangan berzina. Ya. Jangan berzina. Kalau berzina harus dilempari dengan batu sampai dia mati. Nah, di sana tidak ada belas kasihan kalau di hukum Taurat. Itu sebabnya ketika Yesus datang, dia mengubahnya. Seperti salah satu contoh di dalam Yohanes 8, ya. Di dalam aturan hukum Taurat, orang yang berzina harus mati. Ya. Kalau saya baca di ayat yang ke-8 mulai Yohanes 8 ayat yang ketiga, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini ditangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Saudara, menurut Musa, ya, hukum yang diberikan kepada Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita harus melempari perempuan ini, perempuan-perempuan yang demikian. Nah, jadi seharusnya pada waktu Yesus ada itu, perempuan ini harus dilempari, dilontarkan dengan batu di ujung kampung sampai dia mati karena dia telah berzina. Nah, itu sebabnya di sini kita melihat bahwa penyempurnaan di sini ketika ya perempuan ini terselamatkan. Seharusnya dia mati. Seharusnya dengan hukum Taurat dia harus dilontari dengan batu sampai mati. Tetapi di sini ada belas kasihan Tuhan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan hal itu. Nah, ketika mereka mengatakan itu untuk mencobai Yesus di ayat 6, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis, ya, dia membungkuk di tanah. Dan ketika kita baca di ayat yang ke-7, ya, ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Artinya di sini bahwa Yesus memberikan satu belas kasihan supaya orang yang hidup di bawah hukum Taurat yang seharusnya mati, ya, karena telah berzina, tapi Yesus datang untuk supaya perempuan ini terselamatkan. Ya, itu sebabnya mereka tidak berani, ya,
melakukan atau melempar perempuan ini? Karena Yesus memberikan satu pernyataan yang mereka tidak dapat sangkal. Nah, inilah satu bukti penyempurna. Nah, seharusnya di dalam kitab yang Anda pegang itu harus ada kisah-kisah apa yang disempurnakan di dalamnya. Itu sebabnya saya katakan, kalau ada kitab lain menyempurnakan Alkitab itu, sedangkan Alkitab ini sudah selesai, kata Yesus. Saudara Suma mengatakan di dalam Lukas tadi, ya, masih banyak yang harus aku katakan. Ya, kenapa Yesus mengatakan masih banyak yang harus katakan? Karena waktu dia hanya pendek, hanya 3,5 tahun, karena berdasarkan nubuatan, ya, 42 bulan dia menyelesaikan. Ya, jadi dia tidak berkata semuanya kepada mereka, tetapi ada roh penolong. Suaranya hilang, Pak. Pak Gembala, suara Bapak hilang, Pak. Mic-nya dibuka, Pak. Halo. Iya. Lanjut. Saya sampai di mana? Roh, pas Bapak menyebut roh, Bapak hilang. Roh apa? Maksudnya roh di mana? Tadi Bapak saya sampai di mengatakan, mana, ya? Tadi mengatakan roh. Bukan, sebelumnya itu. Bapak Supaya membahas saya tentang... tidak... Ya. Ingat lagi apa yang dibahas tadi? Iya. Mungkin Ya, mau... maksudnya saya... Ya, halo? Saya Iya. sampai di mana? Saya ngomong. Sampai di mana Ya, ya? sampai di mana? Panjang, tidak bisa diambil titik poinnya. Nah, itu. Karena Iya. penjelasan saya panjang, karena Alkitab memang panjang dia punya penjelasan. Kalau tidak akan mengerti. Nah, sampai di mana ya? Saya berarti saudara tidak menyimak berarti. Itu sebabnya Justru kalau saya mengatakan, justru Bapak berkata tidak berasal dari pikiran Bapak, karena Bapak lupa. Itu yang lucu. Itu, nah, bukan. Nah, masalahnya begini. Saya, saudara semua mengatakan putus. Jadi saya tidak tahu saya putus di saat dimana saya berbicara. Itu yang saya maksud. Ya, Bapak menjelaskan apa saya barusan? Putus. Nah, poin apa yang saya Bapak tidak tahu putus di mana. Nah, itu dia. Nah, kan putus tidak tahu. Saya cuma mendengarkan putus kata roh, tiba-tiba Bapak hilang gitu loh. Nah, saya tidak mengatakan kata roh itu. Roh penolong. Iya, oke. Jadi saudara Suma mengklaim bahwa seorang penolong yang lain yang datang itu, saudara Suma mengklaim itu adalah ditujukan kepada rasul yang saudara Suma percaya. Tetapi sebenarnya kaitan dengan perkataan Yesus bahwa tidak semuanya akan disampaikan kepada mereka seperti yang saudara Suma katakan, tidak semuanya. Karena apa? Karena dia hanya memiliki waktu yang pendek. Karena dia harus kembali ke surga, makanya dia harus mengutus seorang penolong. Nah, kalau saudara Suma mengambil atau saudara Suma mau mengklaim bahwa itu adalah nabi yang saudara Suma percaya, itu seharusnya di dalam Alkitab harus diceritakan. Tetapi yang dimaksud dengan seorang penolong yang lain itu mengarah kepada Paulus. Seorang penolong yang lain, kenapa Yesus mengatakan seorang penolong yang lain?
Karena murid-murid Yesus, dia berkata kepada murid Yesus, ya, aku akan mengirim seorang penolong yang lain kepada kamu, kepada murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus itu menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika Rasul Paulus diangkat dan Rasul Paulus dan rasul-rasul dari Petrus, Yohanes, semua meresponi ya keberadaan Rasul Paulus. Dan Pauluslah yang menjadi penolong yang lain di antara mereka. Kenapa? Karena di dalam Paulus itu Tuhan memberikan satu roh dan kebenaran. Artinya semua kebenaran-kebenaran yang Yesus perkatakan, Pauluslah yang lebih banyak menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat dibanding dengan rasul-rasul yang dipilihnya seperti Petrus dan Yohanes dan lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menetapkan Paulus untuk apa? Untuk memberikan satu kebenaran, dan di dalam kebenaran itu ada roh yang membuat dia tidak merasa takut memberitakan Injil, memberitakan apa yang telah Yesus perbuat. Nah, itulah yang dimaksud dengan masih banyak lagi yang harus saya katakan, karena waktu Yesus itu tinggal sedikit, dia harus kembali ke surga. Nah, makanya dia harus ambil seorang penolong yang lain itu untuk menyampaikan apa yang masih belum kurang itu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada yang ada waktu Paulus itu dia buta, ya. Mereka berkata, kenapa dia datang? Dia kan orang jahat, dia kan pembunuh orang Kristen. Tapi apa Tuhan bilang? Aku akan memakai dia sebagai alatku. Nah, itulah yang disebut penolong yang lain, seorang penolong yang lain yang memiliki roh daripada Yesus dan memiliki kebenaran daripada Yesus. Sedangkan kalau saudara Suma mau mengklaim itu adalah nabi yang saudara nabi percaya itu, dia tidak ada memiliki roh daripada Yesus itu. Karena roh yang Yesus katakan, aku akan mengutus roh itu kepadamu. Sesuai tercatat di dalam Yohanes itu. Aku akan mengutus roh kepada kamu, dan dialah yang akan menuntun kamu sampai pada akhir zaman. Nah, roh kebenaran itulah yang dimiliki oleh Rasul Paulus, sehingga dia membuat satu jemaat yang lebih banyak daripada murid-muridnya. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah bilang, aku akan memakai Paulus yang adalah seorang penolong yang lain untuk meneruskan ya apa yang harus diperkatakan lewat roh dan kebenaran itu. Nah, seperti saudara Suma mengatakan, orang Kristen beribadah, bernyanyi, bersorak-sorak itu berdasarkan di dalam kitab Mazmur. Ya, kenapa orang Kristen bernyanyi, bersorak-sorak? Karena memang Daudlah yang adalah pemazmur. Pemazmur itu adalah penyanyi, pembuat satu puji-pujian. Dia memuji Tuhan, bersorak-sorak dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian. Ya, itu sebabnya ketika orang mendengar puji-pujian, banyak orang merasa ada kedamaian. Tidak sedikit dari saudara-saudara Muslim suka sekali menyanyikan puji-pujian rohani. Karena apa? Di dalam Mazmur mengatakan Tuhan, bukan di Mazmur, di ayat mana itu dikatakan Tuhan duduk di atas pujian orang benar. Jadi kalau ada orang memuji Tuhan, dia akan bertakhta dan duduk di atas puji-pujian orang benar. Jadi jangan saudara cuma mengatakan, oh itu adalah ajaran dari Kristen, itu enggak. Itu diambil dari kitab Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai berebana ceracat, dan segala musik-musik, pujilah akan Dia. Nah, di situ diambil dari sana. Maka orang Kristen memakai itu untuk memuji
memuji Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara semua, penyempurna itu harus menjelaskan secara detail apa yang dia sempurnakan, dan itu harus ada kaitan dengan misalnya Yesus mengetahui, oh ini yang akan datang, ini yang akan menyempurnakan. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada satupun yang mengatakan ada satu kitab yang akan datang untuk menyempurnakan. Tidak ada, karena memang di Alkitab Perjanjian Lama adalah satu kisah yang gagal. Perjanjian Baru adalah satu penggenapan di mana Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna sehingga orang-orang bisa diselamatkan menjadi manusia ciptaan baru. Inilah yang saudara semua tidak pahami. Nah, saudara semua menjelaskan tentang tujuan dari Al-Quran, mau ambil juga dari Alkitab, ya tidak sesuai untuk menyesuaikan dengan kitab yang penyempurna itu tidak ada, ya. Kalau di Alkitab, kenapa di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu harus dihubungkan ayat ke ayat? Karena apa? Karena di Perjanjian Lama itu nubuatan satu pengingat di masa yang akan datang, dan di dalam Perjanjian Baru itu adalah penggenapan yang sudah diingatkan pada sebelumnya. Nah, itulah sebabnya Alkitab Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama harus disatukan. Nah, itu sebabnya kalau kitab saudara semua pegang itu tidak bisa disatukan karena memang bertolak belakang sekali. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa Alkitab itu sudah disempurnakan dengan adanya manusia ciptaan baru. Itu tujuan dari Tuhan menciptakan dan mengembalikan manusia-manusia menjadi ciptaan baru. Begitulah, saudara semua, ya. Jadi mungkin banyak yang saya harus menjawab apa yang saudara gagal paham di dalam Alkitab, dan disinilah, ya, bagian sedikit yang saya berikan supaya saudara semua mengerti bahwa Alkitab itu real semua dan jelas semua keterangan-keterangannya. Makanya banyak orang tertarik, bahkan di Cina sana Alkitab mereka merebut karena mereka haus dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Baru-baru ini dikirim berapa kotak, ya, dengan truk. Mereka membawa Alkitab karena mereka haus dengan kebenaran-kebenaran Alkitab. Karena firman Tuhan di dalam Alkitab adalah firman yang hidup, menghidupkan orang lain bisa menjadi ada gairah untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Demikian, saudara semua, ya. Oke. Saya sudah mungkin sudah selesai dengan pemaparan saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Tapi yang terpenting ialah saya sudah memberikan penjelasan tujuan Alkitab itu dan apa rencana Tuhan itu, semua saya sudah paparkan, ya. Jadi itulah. Makanya kalau saudara semua mengatakan kenapa Yesus manusia itu disembah, itu lain cerita, nanti saya akan jelaskan juga kepada saudara semua itu kenapa. Nah, tapi malam hari ini saya fokus di tujuan Alkitab yang sebenarnya. Tujuan Tuhan di dalam Alkitab itu jelas, ya. Mungkin demikian dulu, saudara semua. Kita akan sambung lagi karena ini terlalu panjang dan mungkin banyak yang tidak memahami karena terlalu panjang. Tapi biarlah orang-orang di luar sana dan orang-orang
seiman dengan saya bisa menilai dan mereka mendapat satu peneguhan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ya, terima kasih ya, Saudara Sumar dan Sus Josel, terima kasih ya sudah menemani malam hari ini. Ya, sama-sama Pak Gembala. Bapak mau pamit? Ya, saya sudah saat istirahat sudah lewat jam ini. Minta maaf ya. Silakan Saudara Suma lanjutkan saja ya. Baik, Pak. Saya harus menanggapi ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Silakan. Ya, oke, saya mau izin leave dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke. Baik. Ya. God bless ya. Bless you too. Oke, terima kasih pada Pak Gembala yang begitu antusias kemudian menghubungi saya untuk berdialog. Paparan-paparan Bapak itu menurut saya itu tidak sepadan dengan semangat Bapak yang begitu berapi-api ya. Tapi saya ucapkan banyak terima kasih. Ketika Bapak mengatakan saya tidak mendapatkan paparan tentang kitab sempurna. Ya, kenapa Bapak tidak mendapatkan paparan tentang kitab yang sempurna? Karena penjelasan Bapak sendiri aja Bapak lupa gitu. Makanya Al-Quran itu menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wan nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi penyeru orang-orang yang kufur adalah seperti gembala yang meneriaki binatang, yang tidak mendengarkan selain panggilan dan teriakan itu saja. Mereka tuli bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi uraian saya ketika saya tanya kepada orang-orang Islam di sini, yang ada di sini, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live comment, apakah kalian mengerti apa yang saya jabarkan? Mereka akan mengatakan, ya kami mengerti. Meskipun pemahaman kami tentang Al-Quran masih minim. Meskipun pemahaman kami terhadap Al-Quran hanya sebatas terjemah. Tapi apa yang Bang Suma sampaikan itu kami ngerti. Inilah kebenaran Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida. Jadi saya tadi itu laksana penyeru, laksana gembala yang menyeru kepada piaraan, mendengarkan suara saya, tapi dia tidak ngerti apa isi muatan penjabaran saya itu. Laksana seekor kambing ketika saya panggil. Dan dia ke sini. Matanya melotot liatin saya si kambingnya. Ini ngomong apa ini Bapak? Ke sini. Matanya cuma melotot. Mbak. Tidak ngerti ya, tapi dia dengar. Tidak ngerti, tapi dia dengar. Tapi kalau manusia mendengarkan panggilan itu, kan dia ke sini. Mereka akan ngerti. Dia akan datang kepada saya. Ta'al. Ke sini. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga saya berani mengatakan bahwasanya, ya saya analogikan seekor lalat, dikasih ayam panggang yang segar, masih berasap, bumbunya harum, wanginya semerbak, lalatnya tidak mau, gak suka. Lalat itu sukanya yang busuk-busuk. Disampaikan kebenaran, tidak diterima. Akalnya menolak. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka kata Allah, summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli bisu dan buta. Mereka tidak mengerti. Udah disampaikan, tidak paham dia. Saya tidak mendengarkan, saya tidak mendapatkan apa yang saudara paparkan. Bagaimana mau Bapak paham? Pernyataan Bapak ada, Anda aja sendiri. Baru sekian detik, lupa. Gimana dengan Al-Quranul Karim? Lalu kemudian yang kedua, Bapak mengatakan bahwa Paulus itu adalah penolong lain. Wow, keren. Ini salut saya. Begitu gagahnya Anda kemudian dapat memberikan pemaparan seperti itu. Di antara orang-orang lain, apalagi lain justru menyembunyikan identitas oknum ini. Bapak justru gagah-gagahan mengatakan penolong itu adalah Paulus. Masya Allah. Kocak ini Pak. Kata teman saya, kocak Bapak ini. Ya,
Paulus penolong lain. Pak, di dalam kitab Bapa itu diterangkan di dalam di dalam Yohanes ya. Yohanes 19 nomor 30 diterangkan begini. Yohanes berapa tadi ya? Yohanes 14 nomor 26. Oke, saya ingat. Yohanes 14 Pak, nomor 26 diterangkan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Coba saya ingin tahu, tunjukkan kepada saya ngambil contoh pernyataan Paulus yang Anda katakan penolong lain. Dalam Roma 3 ya. Roma 10. Roma 10 aja kita ambil. Roma 10 atau Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia membatalkan segala hukum Taurat dan semua ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Coba tunjukkan kepada saya berdasarkan pengakuan Yohanes 14 nomor 26 bahwa roh penolong lain, yaitu Paulus, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tunjukkan kepada saya, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia pernah mengatakan bahwa aku datang untuk membatalkan hukum Taurat beserta dengan semua ketetapan yang ada di dalamnya. Bapak bisa tunjukkan itu? Kalau Bapak bisa menunjukkan itu, saya ikhlas menjadi menantu Bapak. Tapi apakah betul Yesus pernah mengatakan itu? Tidak. Berarti apa yang disampaikan oleh Paulus itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Berarti Roh Kudus itu tidak bekerja pada diri Paulus. Paulus bukan penolong lain, Pak. Karena apa yang diajarkan oleh Paulus tidak berkesesuaian dengan apa yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Bani Israel? Ya Bani Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Itu yang pernah diajarkan oleh Yesus. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Tuhan yang diutus kepadamu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Siapa yang mengulang pernyataan-pernyataan itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Dia mengatakan dirinya nabi. Rasulullah mengulangi pernyataan itu. Dia mengatakan dirinya Rasulullah, utusan Allah. Alhamdulillah Al-Quran melalui Rasulullah mengatakan itu. Dia mengatakan dirinya adalah laki-laki yang suci, Al-Quran menerangkan itu. Dia mengatakan dirinya adalah orang yang kemudian dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan. Di Al-Quran dikatakan demikian adanya. Tapi ketika berbicara tentang pengajaran Paulus, Pak, semua bertentangan dengan perkataan-perkataan Yesus. Yang berkesesuaian dengan perkataan Yesus itu hanya ada dalam Al-Quran. Berarti Roh Kudus itu bekerja di mana? Bekerja di Al-Quran. Itulah yang kami sebutkan Al-Quranul Karim itu diwahyukan oleh Roh Kudus, yaitu malaikat Jibril. Sementara Paulus, siapa yang mengajarkan? Dia mengajarkan hal-hal yang tidak pernah Yesus ajarkan. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka kita dimerdekakan dari aturan-aturan, dibebaskan dari penghambaan. Ini siapa yang mengajarkan ini? Roh yang mengajarkan, Pak. Roh juga yang mengajarkan kepada Paulus. Tapi entah roh apa. Harus diuji itu rohnya. Kemudian, ketika Bapak mengatakan Tuhan kembali ke surga. Karena Tuhan datang dari surga. Ini kok kayak cerita wayang, Pak. Tuhan datang dari surga, Tuhan kembali ke surga. Ini kayak orang datang tamasya gitu ya. Habis tamasya dia pulang lagi. Pak, ajaran-ajaran seperti itu cerita wayang, Pak. Ajaran dewa-dewa, nusul ke dunia manusia. Habis itu kembali lagi ke dunia, ke alamnya dia. Itu dewa, pengajaran dewa-dewa itu, Bapak. Ya, pengajaran dewa-dewa. Kalau di Al-Quran, Yesus itu diangkat ke langit, Pak. Berada di sisi Tuhan. Maksudnya dia berada di bawah kekuasaan Tuhan. Diliputi oleh kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan Bapa itu naik ke langit, duduk di samping kanan Tuhan yang lain.
Nah ini saya katakan bahwa saya itu kayak pengajaran dewa-dewa gitu loh. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, Bapak mengatakan nyanyian-nyanyian di gereja itu adalah pujian. Di mana di kitab Bapak dikatakan di dalam Mazmur ya, ada Pak di dalam Mazmur 22 nomor 3 itu dikatakan gini. Padahal engkaulah yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian. Tapi Pak, tolong dibaca dalilnya dengan sempurna. Jangan dipotong. Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Puji-pujiannya siapa? Puji-pujiannya Bani Israel. Baca itu dalil, Pak. Mazmur 22 nomor 3. Tuhan bertahta di atas puji-pujian Bani Israel. Wah, Bapak ini Bani apa rupanya? Nah, kalau kemudian terkait dengan nyanyian, Pak, puji-pujian, Islamlah yang menggenapi itu. Di dalam kitab Nabi Daud dikatakan, yang ada dalam kitab saudara, Mazmur 96 nomor 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyian baru tapinya. Apa nyanyian baru itu menurut Islam? Di dalam Al-Quran diterangkan, Pak, ya ayyuhalladzina amanu, zkuru, apa? Ya ayyuhalladzina amanu, zkurullah, zikra katsira. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Wasabbihu bukratan wa asila. Itu diterangkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ini nyanyian barunya, Pak. Nyanyian barunya itu jelas. Jadi tidak seperti yang Bapak gambarkan. Nyanyian baru yang harusnya itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu nyanyian barunya, Pak. Itu. Ini yang dimaksud nubuatan itu, nyanyian baru. Bukan nyanyian yang sama dengan nyanyian yang dulu. Lagian yang diperintahkan untuk memuji di dalam kitabnya Daud itu Bani Israel. Bukan Bani, bukan, Pak. Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerangkan, ya, dalam sebuah hadits riwayat Muslim juga ada di Ibnu Majah, itu diterangkan bahwasanya Rasul bersabda, lazimkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, karena semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Ini ajaran yang sangat indah di dalam pengajaran Al-Quranul Karim. Abu Hurairah meriwayatkan kemudian, Rasul Muhammad SAW itu bersabda, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada seisi dunia. Ini penggambaran, Pak. Jadi nyanyian baru itu yang tadi. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah itu maha besar, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Ini nyanyian barunya itu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu nyanyian baru. Bukan terpujilah engkau mati di atas salib, terpujilah engkau mati di atas. Tidak begitu pujian-pujian kayak begitu, itu tidak ada contoh dari Nabi Daud. Contohnya itu memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Ya, dengan pujian yang sempurna.
Saya kira begitu Pak Gembala yang saya hormati. Ya, saya hargai Bapak begitu getol kemudian menghubungi saya siang dan malam untuk berdialog, untuk membangun sebuah pemahaman terhadap anak Indonesia terkait dengan pemahaman-pemahaman yang saya uraikan di beberapa forum yang ada di channel saya yang kemudian Bapak simak selalu, sehingga membuahkan keadaan di mana Bapak itu merasa terpanggil untuk meluruskan apa yang saya sampaikan. Paling tidak Bapak sebagai saudara ya, apa yang menjadi kewajiban saya sudah tunaikan untuk menyampaikan Al-Quran itu sebagai peringatan. Hanya saja Al-Quran itu mengatakan begini, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang menutup akal sehat mereka, sama saja bagi mereka engkau memberi peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan itu, dan malam ini Bapak praktekkan. Saya memaparkan, saya mencoba untuk memberikan suatu pemahaman serendah-rendahnya pemaparan supaya Bapak mudah bisa memahami, tapi ternyata Bapak juga tidak memahami. Bapak masih meraba-raba itu Bapak. Makanya Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak bisa mengikuti kebenaran yang didengarkan, yang diperlihatkan, yang dicontohkan, yang diteorikan, yang dipraktekkan, yang berada di tengah-tengah mereka. Mereka buta, mereka bisu, mereka tuli, mereka tidak bisa kemudian menerima kebenaran itu. Al-Quran 1400 tahun silam sudah menjabarkan itu, dan malam ini alhamdulillah kebenaran itu terungkap bahwa orang-orang kafir, orang-orang kufur yang menutup diri itu sama saja bagi mereka, diperingatkan ataupun tidak, mereka tidak akan bisa memahami itu. Padahal ketika umat Islam itu yang mendengarkan penjelasan saya, mereka akan memahami dengan pemahaman yang sangat luar biasa. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya di sini mewakili tim MMCI bersama dengan semua channel yang berafiliasi dengan MMCI dan beberapa channel Zoom Muslim yang berafiliasi dengan MMCI, meminta dengan sadar, meminta dengan sungguh-sungguh kepada netizen dimanapun berada untuk ikut berpartisipasi kembali, memberikan apa yang kita punya untuk meringankan beban dari saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Terlepas apapun keyakinannya, apapun golongannya, apapun sukunya, kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membantu saudara-saudara kita sesama anak bangsa, bukan sesama Muslim, ya, bukan sesama Islam, tetapi sesama anak bangsa. Kalaupun ada orang asing di sana yang punya identitas sebagai warga asing yang berdampak dan ada di sana, itu pun wajib hukumnya kita bantu. Untuk itulah saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk mari kita meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana dengan cara berinfak dan bersedekah kepada nomor rekening yang sudah kita sebutkan, adinda kita sebutkan, Dinda Josel tadi, ke Bank BCA. Berapa nomornya, Dek? Iya, nomor rekeningnya adalah ya. 54 60 27 0091. 0091. Oke. Jadi kalau beda dari kalau misalkan beda dari apa itu? Dari BCA bisa menggunakan kode 014. Itu udah benar itu kodenya? Oke, sudah benar. Oke. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita mendengarkan tadi nomor rekeningnya 5462270091. Mudah-mudahan saya tidak keliru, ya. Saya ulang, Bank BCA 5460270091. Terima kasih Ukhti Uswatun Hasanah. 5460270091. Kepada para sahabat-sahabat, yuk mari kita bahu-membahu memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita
karena mereka masih banyak membutuhkan uluran tangan dari kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan lagi kita bisa membantu saudara-saudara kita? Silakan transfer ke rekening bank BCA. Kalau dia lintas bank, maka kode banknya 014-54-60-270091 atas nama Ari Wibisono. Beliau adalah pengurus MCI Pusat, ya, salah satu garda terdepan di dalam menggalakkan gerakan-gerakan yang kemudian menjadi teropong terhadap gerakan misionaris, yaitu Mu'alaf Center Indonesia, di mana saya adalah sebagai ketua untuk MCI Sulsel. Ya. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, dari saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sahabat saya yang ada di MMCI, sahabat guru-guru saya yang ada di MCI, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di LC, di channel Sukib Abbas, Anda luar biasa, dan juga channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan MMCI, Anda luar biasa. Panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama dengan keluarga dunia dan akhirat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda Josel dan teman-teman yang lain. Oke. Untuk semuanya, alhamdulillah dengan bantuannya teman-teman sumbangkan untuk Cianjur yang kemarin, alhamdulillah sudah disalurkan ya untuk hari ini dan kemarin juga. Nah, ini kita akan ada program lagi untuk saluran air bersih yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Cianjur. Semoga teman-teman netizen bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita di Cianjur dengan nomor rekening yang tadi disebut di 5460270091 atas nama Ari Wibisono. Kemudian untuk yang sudah transfer bisa confirm ke nomor WhatsApp 085 72721 6151. Oke, untuk semuanya terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, debat malam ini sangat luar biasa, dan juga guru kita Bang Zuma itu juga memang the best ever ya untuk diskusi. Masya Allah, luar biasa keilmuannya. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semuanya, apabila saya ada salah-salah kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita tutup dulu untuk sesi kali ini. Teman-teman, oh ya, jangan lupa ya like and subscribe Zoom saudara muslim kita, yaitu Ucok Tebas Channel, Zulkifli M Abbas Channel, Mu'alaf Video, Admin M3 Channel, Erwin C 24 on Channel, Indra Tarmuzi Channel, Lensa News Muslim Channel, Mantepe TV Channel, Penganu Tauhid Channel, Panji Islam Channel, Viral Asia Channel, dan juga Viral Indonesia. Oke, kita akhiri malam ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.